kita sambil menunggu dari Mas Rifai untuk slide-nya. Mungkin kita minta bocorannya dikit. Belvin, kira-kira Belvin akan bahas apa hari ini? Oke, salam profit. Bu Marta dan sahabat-sahabat Mire. Jadi hari ini saya akan sharing beberapa tips-tips ya untuk teman-teman yang mau trading ataupun investasi. Jadi itu lebih ke tips singkatnya lah. Jadi misalnya kita kalau belajar sendiri kan itu melewati buku atau apa kan banyak kan yang harus dipelajari. Tapi kalau kita pelajari dengan orang yang sudah berpengalaman, tentunya dia udah filter lah. Yang paling penting itu akan disampaikan. Jadi nanti materinya adalah materi analisa teknikal yang menurut saya itu paling penting dan paling powerful, itu yang akan saya sampaikan. Tentunya juga ada yang investasi yang penting-penting juga akan saya sampaikan. Begitu Bu Marta. Oke, berarti nanti semuanya akan di-cover ya. Jadi bukan cuman untuk yang mau scalping, swing, teknikal, tapi juga yang investasi gitu ya, Belvin? Benar-benar Bu. Yes, betul. Jadi materinya akan lengkap sekali nih sahabat Mirasa. Jadi pastikan tunggu sampai nanti ikuti sampai selesai. Kita hari ini spesial 2 jam ya, Chandra? Ya, betul sekali. 2 jam di sini, Ko Belvin akan menemani kita semua, menjawab segala pertanyaan, ya, diskusi juga. Kita santai-santai aja sini. Have fun aja main minggu. Sampai jam 3 sore nanti. Jadi Betul. sahabat Mirai Aset, pastikan untuk siapin cemilannya atau makanannya atau mungkin minumannya. Jadi nanti kalau misalnya capek, nggak perlu jauh-jauh, langsung di sebelahnya udah ada. Oke, kita sambil tunggu materinya sebentar sahabat Mirai Aset, dan sudah Oke. ya. Kepada Belvin, silakan. Oke, siap. Sebentar ya, kita kasih foto. Oke. Sekali lagi, salam profit untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat Mirai Aset tentunya yang sudah hadir hari ini. Hari ini ada spesial mentorship dari saya, tentunya dengan judul Ilmu Saham High Profit. Yang kita ketahui semua trader, investor juga menginginkan high profit. Ya. Oke, kita perkenalkan sedikit ya. Untuk rekan-rekan mungkin ada yang belum kenal saya dari sahabat Mire. Saya adalah Belvin Tanadi, owner dari PT Ilmu Saham Indonesia, sekaligus winner HOTS Championship Season 2, 3, dan 6. Dan sekarang juga lagi mengikuti HOTS Championship Season 7. Jadi untuk rekan-rekan yang udah punya rekening di Mirai Aset, diharapkan untuk mengikuti juga. Karena banyak hadiahnya, bukan hanya dari hadiah pemenang, juga banyak hadiah-hadiah lainnya. Oke, kita lanjut langsung ke materi pertama. Oke, rekan-rekan perlu kita ketahui sebelum kita membeli saham, trading atau investasi saham, kita harus bertanya, mengapa kita lebih memilih trading atau investasi saham? Bukan misalnya di futures, ataupun di forex, dan lain-lain, ataupun investasi di properti langsung gitu. Jadi jawaban yang saya dapat setelah saya telusuri. Oke, next. Nah, yang pertama, karena saham yang kita beli ada perusahaannya yang berjalan mencetak laba, sehingga sahamnya akan terus naik dalam jangka panjang. Walaupun nanti ada koreksi turun, tetapi secara jangka panjang itu akan naik. Nah, perlu diketahui juga, kita juga sebelum kita membeli sahamnya, tentunya kita cari perusahaan yang profit ya, kalau untuk investasi. Nah, kalau perusahaannya profit, tentunya dalam jangka panjang itu harga sahamnya itu mengikuti. Nah, yang kedua, kita sekarang tidak perlu capek fisik, ya, seperti kenapa? Karena sekarang udah online. Jadi kita bisa trading atau investasi secara online, tentunya tidak perlu capek fisik. Ya, capek fisiknya itu nanti di olahraga dan lain-lain ya. Yang ketiga, uang menghasilkan uang. Nah, kalau kita pelajari dari orang-orang terkaya di dunia ataupun di Indonesia, tentunya mereka selalu menggunakan uangnya untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Jadi perbedaan orang yang biasa dengan orang-orang kaya dunia itu di sini. Nah, kalau orang-orang biasa itu mereka kerja. Udah kerja itu konsumtif. Jadi uangnya itu dibelanjakan, dibelikan yang konsumtif lah, untuk beli baju lah dan lain-lain.
maka uangnya tidak akan berkembang dengan cepat. Tapi kalau mindset-nya orang-orang kaya dunia itu, mereka kerja atau berbisnis, uangnya itu untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Jadi hanya untuk keperluan aja itu dipakai, tapi lebih besarnya itu diinvestasikan atau ditradingkan ya. Dan yang keempat itu likuiditas. Jadi saham itu sangat liquid. Ketika kita perlu uangnya itu kita bisa cair dalam waktu yang sangat singkat. Kalau misalnya kita properti kan, kita mau jual pun kadang di suatu tempat agak susah jualnya. Tapi kalau di saham itu lebih sangat liquid. Jadi kita udah jualan, itu kita mau cair itu sangat cepat. Tentunya ya ada banyak pilihan saham lah. Oke, apa tujuan kita di dunia saham? Nah, tujuan kita di dunia saham itu pastinya profit, ya kan? Kita mau jadi kita mau jadi trader ataupun investor, itu pasti tujuannya adalah profit dan melipat gandakan ekuitas atau aset kita lah. Nah, jadi perbedaannya tuh trader jangka pendek, investor jangka panjang. Jadi sebenarnya nih keduanya ini mencari keuntungan di pasar saham ini. Oke, next. Jadi kita bisa memilih mau jadi trader, sedikit tambahan, atau menjadi investor. Nah, kalau kita menjadi trader, tentunya kita akan terjun langsung setiap hari kita pantau marketnya. Kita harus pelajari analisa teknikal. Nah, kalau investor, kita harus pelajari analisa fundamental. Dan kalau misalkan saya keduanya ada menjadi trader dan investor. Jadi itu tinggal dibagi aja akunnya. Nah, kesalahan trader dan investor. Jadi sebelum kita memulai lebih jauh lagi, misalnya kita trading lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita harus tahu kesalahan trader dan investor agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Oke, next. Nah, kesalahan trader itu yang pertama, trader sebelum belajar cara trading. Jadi mereka maksudnya trading sebelum belajar cara trading itu mereka udah beli dan jual saham tanpa mengerti analisa teknikal, tanpa mengerti cara baca bid offer dan lain-lain. Cuman ikut-ikutan rekomendasi. Jadi mereka cuma ikut-ikutan mau buy ini, mereka ikut buy ini. Mau sell, kalau ada yang tebar fear, mereka ikut-ikutan jual. Jadi mereka tidak ada trade plan-nya, tidak memiliki trading plan dan tidak memiliki money management. Jadi kesalahan trader yang paling fatal itu tidak memiliki money management. Nah, biasanya saya sangat menganjurkan untuk para pemula itu memulainya itu dengan dana kecil. Jadi maksimalnya 10 juta. Nah, ketika pakai dana kecil, otomatis resikonya lebih kecil. Nah, biasanya itu dari 10 juta dibagi lagi 10% agar lebih mudah untuk tradingnya. Nah, misalnya 10 juta pakai 1 juta masuk di satu saham ketika sesuai dengan analisa teknikal yang plan-nya udah kita rancang. Nah, ketika 10 juta ini bisa berkembang, misalnya menjadi 15 juta atau 20 juta, baru di top up berkala. Dan yang terakhir, menggunakan emosi saat trading. Nah, biasanya ini trader-trader pemula ini kesalahannya itu menggunakan emosi. Kenapa bisa emosi? Karena pembeliannya, maksudnya tradingnya itu udah over dari biasanya 10% yang saya ajarkan, mungkin dia udah pakai margin dan udah terlalu over, sehingga ketika terjadi penurunan sedikit dia emosi, mungkin dia takut juga, kan emosi kan, emosi itu ada ketakutan juga, dan tentunya ada banyak lah emosi, ada takut, ada rakus juga ya. Jadi udah takut, terus dia cut loss, dia beli lagi di bawah, terus turun lagi, emosi lagi. Jadi dia tidak sesuai dengan trade plan-nya lagi. Jadi ini harus kita hindari. Kita harus pakai money management, misalnya 10% itu untuk kontrol psikologi kita. Jadi kita akan lebih santai. Nah, kesalahan investor itu juga hampir sama. Invest sebelum mempelajari perusahaannya. Jadi belum ngerti perusahaan ini apakah kedepannya akan lebih bagus. Jadi belum ngerti baca fundamental dan tidak bisa lihat prospek ke depannya. Yang kedua juga sama, cuma ikut-ikutan rekomendasi, tidak memiliki invest plan, tidak memiliki money management juga,
dan terpengaruh pergerakan jangka pendek. Jadi dia niatnya awal mau investasi, tapi ketika ada kenaikan yang lumayan dalam satu hari, misalnya 15%, 20%, dia udah lupa tentang tujuannya, udah dijual. Jadi itu merusak investmentnya gitu. Next, selanjutnya. Oke, jadi pilar utama trading dan investasi ini ada 4. Yang kalau mau trading itu ada analisa teknikal, money management, terus investasi ada analisa fundamental. Terus ada psikologi juga. Oke, kita masuk dulu ke yang trading dulu ya. Next. Oke, next. Jadi kalau kita trading tentunya kita harus bisa analisa teknikal. Nah, kalau kita belum bisa analisa teknikal, sebaiknya kita pelajari dulu dari buku-buku ataupun dari grup-grup saham. Nah, di sana nanti ada teman-teman yang share-share tentang analisa teknikal juga. Tapi lebih baik, alangkah baiknya kita baca buku dulu tentang analisa teknikal. Oke, next. Nah, dalam analisa teknikal itu ada beberapa jenis chart. Jadi ada bar chart, candlestick chart, ada line chart juga. Nah, biasanya yang saya pakai itu yang candlestick chart. Jadi candlestick chart ini kalau kita lihat lebih jelas ya. Jadi biasanya saya akan pakai candlestick chart. Oke, next. Nah, dalam analisa teknikal ini ada 3 fase chart. Nah, yang pertama itu ada uptrend. Biasanya kalau kita trading itu lebih safety di saham yang sedang uptrend seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ciri-ciri saham uptrend itu ketika ada terjadi kenaikan, terus membentuk high. Nah, ketika turun koreksi, low-nya yang di sini tidak lebih rendah dari awal kenaikan ini. Terus dia naik melewati harga tertinggi high yang pertama ini. Jadi ini adalah bisa kita katakan fase chart awal uptrend. Nah, ketika awal uptrend ini biasanya trader-trader yang lebih ke swing, itu saya sangat menyarankan ketika masuk ke di suatu saham, itu di awal uptrend. Jadi jangan kita nge-swing tapi masuknya memang di uptrend tapi di akhir uptrend. Itu ya bisa dikatakan resikonya lebih besar. Jadi untuk teman-teman yang mau swing, enggak trading harian ya, mau swing itu masuknya di awal uptrend. Jadi itu lebih bagus. Tentunya kalau nge-swing kita harus perhatikan fundamental juga. Jadi perusahaan yang fundamental bagus tentunya kalau dia lagi uptrend, dia uptrendnya akan lebih long run ya, lebih panjang gitu. Terus ada fase downtrend. Nah, ketika downtrend itu kebalikan dari uptrend, dari titik tertingginya, terus membentuk low. Nah, ketika dia naik itu nggak kuat. Dia maksudnya high-nya itu tidak melebihi high yang awal pertama itu. Jadi kenaikannya itu terbatas, nggak kuat. Dan turun melewati low yang pertama ini. Nah, ini ketika break low ini konfirmasi awal downtrend. Nah, biasanya untuk teman-teman yang nge-swing itu bisa dikatakan ambil profit di sini. Ketika terjadi patah trend dari uptrend ke downtrend itu biasanya teman-teman yang swing itu keluar di sini. Jadi untuk rekan-rekan yang mau swing harus bisa pelajari cara lihat saham yang uptrend dan downtrend. Nah, untuk yang terakhir ini ada sideways. Nah, untuk teman-teman yang trading harian juga bisa pakai di sini. Jadi pergerakan harga sahamnya itu di situ-situ aja. Nah, biasanya sinyalnya itu ketika ada low pertama, terus di sini ada low kedua, equal low namanya ya. Nah, ketika ada candlestick yang bagus di sana, contohnya ada hammer atau doji yang di break high, nah itu bisa juga ambil posisi di sana. Tentunya stop loss-nya tetap harus dijaga di satu tick di candlestick-nya itu. Oke, next, Pak. Nah, candlestick pattern. Jadi candlestick pattern itu ada sangat banyak. Cuman ini yang saya pilih dan menurut saya itu yang sangat powerful lah. Dan tentunya yang resikonya lebih kecil. Oke. Ada pin bar, doji, dan tweezer bottom. Oke, saya jelaskan sedikit tentang pin bar ya, atau hammer ini ya. Nah, jadi bentuknya ya sama seperti palu ya. Makanya namanya hammer. Mengapa menjadi salah satu yang paling powerful? Karena kenaikannya itu tidak terlalu banyak. Tapi kita bisa lihat
tekanan buy-nya itu mulai ada. Nah, kalau kita memakai candlestick untuk trading, itu kita harus pertama tahu posisinya dulu. Kita udah tahu nih, ngerti tentang hammer candlestick. Ada badinya, ada ekornya ini. Nah, kita harus ngerti dulu posisinya paling bagus di mana. Seperti yang ada di layar, di PPT ini kita bisa lihat posisinya adalah ketika suatu saham terjadi downtrend atau terjadi koreksi, lagi turun, terus dia muncul. Nah, terus dia muncul. Nah, di sini ada dua opsi kalau kita mau masuk. Yang pertama, ketika udah muncul, ya kita buy aja sebelum penutupan. Yang kedua, kita tunggu konfirmasi break harga tertinggi dari hammer candlestick ini. Dan tentunya stop loss biasanya satu tick di bawah harga terendah ini. Nah, ketika untuk target profitnya itu banyak opsi ya. Ada yang 1:2, ada yang maksudnya targetnya itu 2. Kalau misalnya kita bisa dikatakan misalnya kita beli di sekarang 200, stop loss-nya misalnya 195. Nah, itu target profitnya itu bisa 10 poin, 2 kali dari stop loss atau 3 kali. Ada juga yang let profits run. Ketika, ya ini salah satu yang paling penting ya untuk teman-teman perhatikan. Ini yang pengalaman saya untuk harian let profits run ini ketika kita udah ambil posisi. Nah, ketika besoknya ini dia kan naik tuh kan. Dia naik terus dia tidak kena stop loss yang di sini. Kita tetap hold. Nah, terus esok harinya stop loss yang di harga terendah ini, ya kan? Kita pindahkan di satu tick di hari sebelumnya, di harga terendah hari sebelumnya. Nah, ketika besok buka dan dia tidak kena lagi, kita pindahkan setiap hari. Jadi itu stop loss-nya itu semakin kecil, resiko kita juga semakin kecil. Itu biasanya trading stop yang saya pakai untuk trading harian. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Oke, next. Nah, ini contohnya. Nah, ketika ada penurunan, oke, terus ada hammer candlestick. Nah, posisinya kita bisa masuk saat mau penutupan, ataupun besok ketika terjadi break high-nya ini. Jadi kita pilih aja opsi yang paling cocok. Nah, terus ini kan ada terjadi kenaikan 1-2 hari. Nah, kalau kita trading stop, paling kenanya di sini. Jadi resikonya kecil. Ini kalau dia tidak naik banyak itu resikonya kecil. Dapatnya juga masih kecil. Cuma resikonya udah sangat kecil sekali. Nah, ada yang udah break high dari hammer ini itu langsung bisa up sampai 10%, 20%. Jadi di sini sangat disarankan untuk memilih saham yang tepat. Nah, jadi enggak semua candlestick ini bisa cocok di semua saham. Nah, contohnya misalnya kalau kita trading harian, yang paling penting itu harus cari saham yang secara harian itu bisa naik banyak. Jadi misalnya kita pilih dulu nih saham-saham yang seharinya itu bisa naik banyak dalam waktu sebulanan terakhir. Nah, itu kita lihat yang satu harinya itu bisa naik 10-20%. Nggak mungkin kita trading harian di saham yang naiknya yang cuma bisa naik 1% atau 0,5% dalam sehari. Jadi itu yang penting untuk diperhatikan. Oke, next. Nah, ini yang kedua, doji. Doji pattern ini juga salah satu yang sangat menarik menurut saya. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari gambar ini terjadi downtrend. Tekanan jualnya itu sangat masif ya. Terjadi downtrend. Terus di sini udah bisa dibilang stabil. Jadi tekanan jual sama tekanan belinya itu udah berimbang. Nah, di sini kita biasanya akan melihat terjadi pembalikan arah. Nah, kalau untuk doji ini menurut saya itu lebih bagus itu tunggu konfirmasi. Jadi ketika dia break high dari doji ini baru itu konfirmasi untuk ambil posisi. Stop loss-nya tetap satu tick di harga terendah dari pattern candlestick pattern ini ya. Oke, ini contohnya. Ketika ada tekanan jual yang masif,
Oke, dia muncul di bawah ya. Jadi sangat perlu diperhatikan, kita udah ngerti candlestick-nya, posisinya juga itu sangat penting ya. Harus ada di bawah. Harus ada terjadi penurunan dan dia muncul, bukan dia terjadi kenaikan terus dia muncul ya. Nah, ini lebih baik ketika ada konfirmasi. Oke, next. Dan yang terakhir ini yang candlestick pattern nih tweezer bottom, mengapa sama juga saya mencari yang resikonya untuk false break itu lebih kecil. Kenapa? Karena di sini kan kita lihat juga terjadi downtrend. Penjualannya, aksi jualnya itu masif. Nah, muncul esok harinya itu atau candle berikutnya itu ada low-nya ini sama, harga terendahnya ini sama. Berarti ini udah ada tekanan buy yang lebih kuat. Nah, biasanya itu konfirmasinya itu ada beberapa opsi. Ada yang pertama ini ketika break dari harga terendah yang candle merah ini, harga tertingginya, harga tertingginya ketika sudah di break itu konfirmasi. Nah, atau satu lagi ketika break harga tertinggi dari candlestick kedua ini, yang hijau ini. Nah, itu konfirmasinya. Dan stop loss-nya juga tetap sama, 1 tick di harga terendah pola tweezer bottom ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Stop loss-nya di sini. Nah, ambil posisinya, ada yang opsinya di sini. Kalau saya lebih suka yang di sini. 1 tick di harga tertinggi, di atasnya candle kedua ini. Oke. Next, ini. Nah, yang tadi kan udah candlestick tuh. Nah, yang untuk mau trading lebih nge-swing, ini 4 pattern yang menurut saya yang paling powerful. Yang pertama itu inverse head and shoulder, yang kedua cup with handle, yang ketiga ascending scallop, dan ada double bottom gitu. Next. Oke, ini penampakan dari pola inverse head and shoulder. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya teman-teman kalau yang mau nge-swing lebih cocoknya pakai chart pattern. Nah, pola inverse head and shoulder ini adalah salah satu chart pattern yang bisa memberikan sinyal awal uptrend. Jadi ini salah satu yang perlu dipelajari ya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat aja. Pola ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut lewat YouTube atau lewat buku. Nah, ini sama terjadi penurunan downtrend, terus dia membentuk left shoulder. Terus ada head-nya di sini. Nah, ada head-nya di bawah. Dan ketika dia naik lagi dan turun membentuk right shoulder, ini udah kasih sinyal bahwasanya saham ini akan ada kemungkinan uptrend. Kenapa? Karena tekanan jualnya itu udah tidak kuat. Nah, ketika ada konfirmasi break dari titik ini, head terdekat di sini, maka itu konfirmasi awal uptrend. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di 1 tick di bawah right shoulder ini. Jadi perlu diperhatikan juga ketika kita udah ambil posisi di sini, sebelum ambil posisi di sini, kita harus lihat historinya saham ini juga. Ketika terjadi awal uptrend, apakah uptrend-nya itu akan long run atau panjang atau pendek? Kalau yang lebih long run-nya panjang tentunya akan lebih bagus. Gitu. Selanjutnya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman yang mau nge-swing, tentunya cari yang lagi turun ya. Ini udah mulai downtrend. Terus ini ada konfirmasi di sini. Stop loss-nya kan 1 tick di sini. Nah, ketika dia belum patah trend, yang swing kan tetap nge-hold dong. Nah, nge-hold sampai dia patah trend, terjadi downtrend. Jadi, untuk teman-teman yang mau nge-swing, misalnya ada kerjaan, nggak bisa trading harian, sebaiknya pelajari tentang chart pattern. Dan tentunya posisi itu sangat menentukan. Seperti kita di sekolah dulu, posisi menentukan prestasi. Kalau di saham trading, mau nge-swing, mau trading harian, posisi juga menentukan profit kita. Nah, kalau untuk swing itu lebih bagus di awal uptrend ya teman-teman, rekan-rekan.
bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Jadi kalau kita mau nge-swing, kita paling bagus masuknya di awal uptrend dan keluarnya itu di awal downtrend gitu. Next. Nah, yang kedua cup with handle pattern. Jadi ini adalah salah satu yang menarik untuk yang trading nge-swing ataupun harian. Nah, berbeda dengan invest and shoulder, cup with handle pattern ini validnya itu ketika terjadi uptrend. Dan dia membentuk seperti setengah lingkaran, terus dia turun sedikit, tekanan jualnya dikit, dan mulai naik lagi break dari titik D ini. Itu pola ini menandakan sahamnya itu akan meneruskan uptrendnya. Jadi ini adalah pola penerusan uptrend. Jadi stop loss-nya tetap sama, satu tick di bawah titik E ini, satu tick di bawahnya. Oke, jadi targetnya itu bisa 1:1 atau 2:1, atau juga opsi yang lainnya itu adalah ketika terjadi patah trend. Jadi dari uptrend udah patah trend mau ke downtrend itu bisa menjadi opsi untuk kita taking profit. Oke, next. Oke, contohnya seperti ini. Kita cari yang sedang uptrend terus membentuk setengah lingkaran. Nah, ini titiknya hampir mendekati ya. Terus dia ada tekanan jual tapi tidak lebih besar, tidak melewati harga terendah ini. Jadi ini udah menentukan pola cup with handle. Nah, biasanya untuk trading harian, ketika terjadi break di sini, itu trading harian saya biasanya masuk di sana juga. Jadi saya kan trading harian juga kan. Jadi saya masuk di sana, ketika udah tutup market ya udah saya keluar. Karena biasanya ketika terjadi break ini, itu euforianya itu sangat besar. Karena ini kan bisa dibilang break resistennya ya. Biasanya itu euforianya sangat besar. Dan yang perlu diingat lagi, kita perlu lihat sahamnya ini. Ketika histori ya, bisa dikatakan sejarah saham ini, sebelum-sebelumnya ketika dia break resisten ini atau break cup with handle ini, itu bagaimana? Apakah ada terjadi kenaikan yang signifikan atau tidak? Kalau misalnya terjadi kenaikan signifikan, saham itu bisa menjadi watchlist kita. Oke, next. Oke, dan yang ketiga ini pola ascending scallop. Ini hampir sama dengan pola cup with handle, tapi ini dia lebih langsung ya. Bisa dikatakan bahwasannya ini pola penerusan uptrend juga. Jadi validnya ini ketika sahamnya lagi uptrend, oke, terus dia muncul setengah lingkaran juga, koreksi ya, koreksi sedikit, dan dia bisa break. Nah, dari resisten ini, ketika dia break, ini trading harian juga sangat cocok, karena biasanya ketika break resisten itu akan ada terjadi euforia. Nah, kita harus pantau dulu, jangan ketika udah break, udah di atas, baru beli, itu posisinya udah salah ya. Jadi yang paling bagus itu ketika terjadi break, awal break ini. Contohnya seperti ini. Ketika harganya mulai naik, ya mulai naik, terus ada setengah lingkaran seperti ini. Nah, ketika di break sini, posisi yang paling bagus di sini karena dia udah konfirmasi. Nah, biasanya kalau saya itu ketika market tutup, itu baru jual atau tunggu besok juga. Nah, jadi perlu diperhatikan juga posisi paling penting. Terus untuk taking profit, untuk trading harian itu tunggu penutupan. Kalau misalnya bidnya masih sangat bagus, euforianya masih sangat bagus, itu hold sampai besok. Oke, kita next. Dan yang terakhir untuk chart pattern ini ada pola double bottom. Nah, double bottom ini salah satu pola yang perlu ya untuk dipelajari untuk teman-teman yang nge-swing. Kenapa? Karena ini pola bisa dikatakan pola awal uptrend juga. Pola pembalikan arah lah. Dari yang downtrend menjadi awal uptrend atau menjadi uptrend. Jadi validnya ini ketika sahamnya turun, downtrend, turun. Terus dia membentuk bottom A, bottom pertama. Dan dia naik, terus turun lagi membentuk bottom yang kedua. Nah, bottom kedua ini tidak lebih rendah dari bottom A, ataupun kalau misalnya ada lebih rendah itu sedikit lah. Itu kan kita harus lihat secara, maksudnya
di market itu kan dinamis ya, kita harus lihat juga. Kalau dia masih di area-area situ masih bisa dikatakan valid. Nah, ketika dia naik, terus bisa break high di resisten sebelumnya atau titik B ini, maka ini bisa dikatakan udah konfirmasi dari sahamnya ini downtrend masuk ke uptrend. Nah, posisi yang paling bagus untuk teman-teman yang mau nge-swing itu di awal uptrend. Saya ingatkan sekali lagi, di awal uptrend. Jadi pola invest head and shoulder yang pertama itu sama yang double bottom ini, yang kedua ini adalah pola pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Jadi sangat perlu untuk dipelajari gitu. Oke, next. Contohnya seperti ini, harga sahamnya lagi turun. Nah, terus membentuk bottom pertama. Dia naik, terus turun, membentuk bottom kedua. Nah, ini kan tidak lebih rendah dari bottom pertama. Ini salah satu yang bagus. Tapi ada juga dia bisa lebih rendah lagi sedikit, ya dinamis lah. Pokoknya dia bisa break resisten ini. Oke, ketika ini kan kita kalau untuk yang nge-swing, ambil posisi ketika di break, stop loss-nya satu titik di sini ya, satu titik di bawah sini. Nah, ya, ketika dia uptrend, ya dibiarin aja. Let profit run sampai dia terjadi awal downtrend. Nah, ini kan untuk awal uptrend, awal downtrend itu ada head and shoulder sama double top, itu perlu dipelajari. Oke, next. Nah, itu yang barusan saya sampaikan itu adalah analisa teknikal untuk trading harian dan yang untuk nge-swing. Nah, kalau kita trading tentunya harus ada money management juga. Dan salah satu yang paling penting dan maksudnya paling mudah itu adalah kita pakai 10% dana aja. Jadi lebih gampang lah untuk kita hitung-hitungannya. Contohnya misalnya modal kita 10 juta, itu pakai 1 juta. Atau misalnya modal kita 50 juta, sekali masuk saham itu, atau sekali ada sinyal itu masuknya 5 juta. 10% dari 50 juta gitu. Oke, next. Nah, ini ya, tadi kan money management untuk trading. Ini ada juga money management untuk invest juga ya. Nah, untuk money management untuk invest, biasanya saya sangat menyarankan itu di diversifikasi sahamnya. Jadi kita jangan terlalu cinta sama terlalu sayang di satu saham. Lebih baik kita bagi 4-8 saham. Jadi idealnya itu 2 saham dengan porsi 20%. Pilihan terbaik kita itu 2 kali 20% kan udah 40%. Nah, terus pilihan yang kedua itu yang 3 saham dengan porsi 15%. Pilihan terbaik kedua kita. Jadi itu udah 45%. Kalau ini kita beli 5 saham. Nah, sisa 15%-nya itu untuk berjaga-jaga ketika ada terjadi krisis atau terjadi penurunan pasar yang sangat signifikan, kita bisa buy lagi di bawah gitu. Oke, next. Nah, ini yang trading kita ulang sekali lagi, tapi ini yang lebih lain ya. Kita kalau misalnya kita trading itu lebih baik kita meresikokan itu cuma 1%, jadi lebih aman. Nah, jika modal kita 100 juta, maka setiap trading hanya boleh resikokan 1 juta untuk setiap satu kali cut loss. Nah, misalkan jarak beli ke stop loss itu 10%, maka belinya itu dengan 10 juta saja. Jangan sampai kita punya 100 juta, kita beli satu saham 100 juta. Itu udah nggak ada money management-nya. Apalagi pakai margin, itu lebih bahaya lagi. Cuman kalau teman-teman maksudnya udah profit ya di saham, udah ngerti banyak, udah tahu tips-tipsnya, itu kalau mau pakai margin, itu biasanya kalau dulu saya pakai margin, itu saya lebih suka pakainya waktu hari ini pakai, kan ada euforia itu, hari ini pakai, hari ini langsung jual gitu. Ataupun besok, jadi enggak sampai berlarut-larut gitu. Oke, tentunya reward sama risk-nya itu harus dijaga. Jangan kita cut loss-nya 1 juta, tapi kalau cuannya itu cuma 50.000 ataupun 100.000. Jadi harus kita perhatikan risk reward-nya itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisa fundamental. Ini untuk teman-teman yang mau investasi ya. Jadi kita harus ngerti tentang fundamental. Hari ini saya akan share yang penting-pentingnya aja dan yang lebih mudah untuk dipelajari ya. Jadi analisa fundamental adalah analisa yang dilakukan terhadap kondisi perusahaan baik dari laporan keuangannya
manajemennya, serta potensi bisnis perusahaan di masa depan. Jadi kita invest itu jangan hanya lihat laporan keuangannya aja, kita harus lihat manajemennya juga, lihat potensi itu ke depannya bagaimana. Apakah dia udah go digital atau enggak. Itu juga salah satu yang paling penting gitu. Oke. 6 rahasia keuangan utama. Jadi 6 rasio keuangan pertama ini 6 yang paling saya rasa paling berguna ya. Oke, next. Yang pertama itu EPS, earning per share. Jadi kalau kita invest kan kita harus tahu satu lembar sahamnya itu bisa menghasilkan laba berapa. Jadi itu salah satu yang paling penting. Terus ada PER, price earning ratio. Jadi kita ada rasio perbandingan antara harga per lembar saham terhadap laba bersihnya. Jadi biasanya suatu perusahaan PER yang di bawah 5 itu sangat bagus. Kalau di bawah 10 juga masih oke, misalnya masih 1 digit ya. Tapi kalau dia udah minus tentunya udah nggak bagus. Dan kita harus perhatikan itu jangan hanya di satu kuartal aja, harus perhatikan beberapa tahun gitu. Terus ada PBV, terus ada ROE. Nah, ini untuk teman-teman yang mau invest lebih long, lebih panjang, itu harus perhatikan ROE. Jadi saya udah di pasar modal itu hampir 10 tahun. Saya pelajari perusahaan-perusahaan yang bagus itu biasanya ROE-nya itu di atas 15%. Nah, tentunya ROE udah bagus, kita juga masuknya harus di timing yang bagus ketika terjadi diskon. Nah, biasanya kalau saya sarankan ke teman-teman yang mau mau invest lama, itu cari saham yang ada di LQ45, itu ROE-nya itu stabil di atas 15%. Nah, ketika ada terjadi penurunan atau koreksi atau diskon, bisa masuk pelan-pelan. Jadi harus di research juga gitu. Terus DER ini salah satu yang paling penting ya. Jadi waktu pandemi kemarin itu banyak saham yang kena suspend. Kenapa? Karena ada kasus PKPU. Jadi dia nggak bisa bayar hutang. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau invest panjang itu harus perhatikan hutangnya juga. Nah, biasanya hutang yang perusahaan yang udah besar itu di angka 200% masih oke lah, di 2 atau di bawah 2 lebih bagus lagi. Apalagi kalau nggak ada hutang lebih bagus lagi. Nah, tapi perlu diperhatikan DER seperti bank-bank itu biasanya di atas 6-7 karena uang yang masyarakat yang ditabungkan itu dimasukkan ke dalam hutang, tapi kan nggak perlu bayar bunganya terlalu besar gitu. Terus ada dividennya juga. Jadi perusahaan yang menurut saya itu bagus itu, dia ada membagikan dividen setiap tahunnya. Jadi kalau kita invest, kalau nggak dapat dividen, kita mau makan dari mana kalau misalnya kita pure investor kan. Jadi harus cari saham yang ada dividennya juga gitu. Next. Oke, jadi cara-cara berinvestasi itu ada banyak macam ya. Ada yang value investing, yang cari saham-saham yang lagi murah, tapi tidak murahan ya. Dan yang kedua, ada yang suka saham-saham yang lagi growth. Jadi ini disebut growth investing. Memilih saham-saham dari perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba yang cepat. Terus ada GARP investing juga. Terus ada income investing juga. Jadi yang income investing ini lebih mencari saham-saham yang membagikan dividen yang besar. Oke. Jadi kita bisa cocok-cocokkan dulu. Kita cocoknya di value investing, growth, yang GARP ini atau yang income ini gitu. Oke. Oke, yang terakhir ini psikologi. Jadi pengalaman hampir 10 tahun saya ini, psikologi ini sangat menentukan. Nah, psikologi ini harus dibangun dari kita memakai modal kecil. Nah, mengapa? Karena kalau kita awal-awal langsung modal besar, takutnya psikologi kita langsung hancur, langsung baper. Jadi langsung bisa kita bilang yang paling mudah itu kita bilang belum apa-apa udah kena mental. Nah, jadi psikologi ini kita harus bangun dari modal kecil. Misalnya kita mulainya itu dari 100 juta atau paling kalau saya mulainya itu dari 12 juta. Nah, dari 12 juta itu kan saya belinya cuma jutaan. Pelan-pelan saya naik misalnya 10 juta, udah bisa cuan naik 15 juta, 20 juta, 100 juta. Selanjutnya sampai sekarang. Nah, jadi psikologi ini
psikologi ini harus dibentuk dari dana kecil. Dan yang paling penting lagi kalau kita trading, agar psikologi kita terjaga, maka kita harus pakai money management. Seperti yang saya sampaikan, pakai 10% dana. Nah, tentunya kita harus cocokkan dengan sahamnya juga. Jadi kalau kita pakai 10% dana itu tidak maksudnya di saham A yang tidak langsung naik 10%, misalnya naik cuma 1-2% masih oke lah. Jadi pakai 10% dana itu akan membuat psikologi kita lebih tenang. Soalnya ngapain kita buru-buru langsung all in margin gitu, tapi kalau hati kita nggak tenang, dan itu bisa merusak psikologi kita. Oke, next. Nah, trading atau investasi bukanlah berjudi, melainkan bisnis yang dapat melipat gandakan aset dan uang kita. Jadi mindset kita juga harus sangat bagus ya di saham ini. Kalau trading kan kita jual beli juga kan, jual beli. Kalau investasi ya kita menanamkan modal kita. Jadi mindset di awal itu kita harus menanamkan bahwasanya trading ini adalah bisnis, bukan trading dan investasi ini adalah bisnis, bukan berjudi. Oke. Dan buktinya tentu sudah ada ya kalau kita lihat toko yang paling berpengaruh maksudnya yang investor yang paling berpengaruh di dunia itu ada salah satunya Mr. Warren Buffett. Salah satu yang berhasil melalui saham dan pernah menjadi orang terkaya juga di tahun 2008. Dan kita kalau udah tahu bahwasanya di saham itu kita bisa udah ada buktinya nih, ada yang menjadi orang terkaya, tentunya itu bisa menjadi satu role model kita lah. Kita bisa lebih udah ada buktinya gitu. Oke, ini ada beberapa kata-kata dari Warren Buffett yang sangat bagus menurut saya. Ada terjemahannya nih, Pak. Next saja. Next. Oke. Jadi biar lebih mudah kita pakai bahasa Indonesia aja. Terus dari Warren Buffett mengatakan tentang menghasilkan pendapatan jangan bergantung kepada satu sumber. Jadi kita udah kerja nih, udah berbisnis nih, udah cuan, kita investasikan untuk menciptakan sumber kedua. Nah, investasinya ini sangat disarankan ke saham-saham yang udah bagus ataupun saham-saham blue chip. Nah, kalau udah pelajari lebih dalam lagi, mau cari perusahaan yang mulai berkembang dan bisa profit banyak, silakan. Tapi harus cari yang benar-benar bagus. Terus yang kedua, tentang menabung, jangan belanja dulu dan sisanya ditabung, tetapi menabunglah terlebih dahulu sebelum belanja. Jadi, kalau kita kerja tuh dapat gaji, atau berbisnis dapat cuan lah. Nah, kita jangan, kita pakai dulu baru kita nabung, atau kita pakai dulu baru kita top up ke rekening kita. Lebih baik kita sisihkan dulu, maksudnya kita udah, ini saya mau sisihkan 30% nih untuk kita masukkan ke RDN kita. Jadi kita udah dapat uangnya, kita langsung sisihkan. Jangan nanti sisa tinggal 5% atau 3% baru kita masukkan. Jadi kita harus awal-awal kita sisihkan dulu. Terus tentang investasi, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Ini mungkin semua orang udah, teman-teman udah ngerti ya, jangan di satu sama aja. Terus tentang belanja, jangan membeli barang yang Anda tidak butuhkan jika Anda tidak mau menjual barang yang Anda butuhkan. Jadi kalau kita misalnya investasi, jangan terpengaruh dengan pergerakan-pergerakan yang singkat ya. Jadi itu benar-benar harus lihat fundamental. Terus tentang mengambil resiko, jangan pernah mengukur kedalaman sungai dengan kedua kaki. Jadi ini salah satu contohnya, kita ketika mau awal trading atau investasi, kita jangan langsung cemplungkan semua dana kita. Contohnya seperti saya misalnya mau trading di saham A yang sama sekali saya belum pernah trading. Saya akan hanya memakai dana kecil aja, sedikit aja dari biasa porsi saya, misalnya porsi saya misalnya 1 miliar. Saya akan mensisihkan cuma 50 juta atau 100 juta, 10% dari porsi biasa untuk ngetes air dulu. Nah, kalau di sana, oh oke nih bisa cuan, baru saya pakai porsi yang biasanya gitu. Terus tentang kepercayaan, kejujuran adalah hadiah yang sangat mahal, jangan berikan kepada orang murahan. Jadi kita juga harus super hati-hati. Oke? Oke, sekian dulu. Terima kasih kepada sahabat Mirai yang sudah mendengarkan teknik-teknik yang saya share. Salam cuan dan sehat selalu.
Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita lempar ke moderator. Baik. Terima kasih banyak nih, Ko Belvin. Ilmunya bermanfaat banget. Kita diajarin tentang analisa fundamental, psikologi trading juga ada, technical juga ada, dan money management juga ada juga nih. Serta selain itu, kita juga bisa lihat nih, yang perlu kita pahami adalah cara kita dapat uang banyak itu salah satunya tentang saham nih. Karena di saham itu kita membeli sebuah perusahaan ya. Jadi ingat ini bukan spekulasi ya. Jadi harus dipahami dulu. Kita beli emiten apa, ketahui emiten itu apa, dan tentukan juga tuh untuk investasi ataupun juga untuk trading. Nah, langsung saja kita mulai ke sesi Q&A. Kita mulai nih pertanyaan Ko Belvin, ini sudah cukup banyak. Mungkin kita pemanasan dulu nih Ko Belvin. Pertanyaannya dari Ibu Heni, pertanyaannya nih. Ibu Heni ingin mengetahui nih tentang jadwal Ko Belvin nih. Ko, boleh kasih tahu nggak jadwal Ko Belvin setiap harinya sehingga bisa menjadi sukses sekarang? Silakan Ko Belvin. Oke, jadi jadwal saya itu seperti trader biasa ya. Jadi saya bangunnya ya mungkin biasanya dari jam 6 sampai jam 7 itu lihat-lihat berita, lihat di grup. Terus jam 9 itu kan udah mulai bursa, maksudnya market udah mulai buka. Nah, itu saya pantau market terus sampai jam 11.30 untuk jadwal sekarang. Nah, itu makan siang, mandi, dan lain-lain. Terus lanjut lagi sesi 2, trading lagi, pantau market terus sampai tutup. Jadi, itu sembari saya mantau market, saya juga screening saham yang akan saya beli di hari itu dan mungkin di hari keesokan harinya. Nah, malamnya itu biasanya saya screening lagi. Saya cari saham-saham yang mungkin yang tadi saya screening untuk itu terlewatkan, saya screening sekali lagi. Itu biasanya saya ngeceknya dari saham AALI sampai saham Weton. Jadi saya ceknya satu persatu. Memang awalnya itu memakan waktu yang banyak, mungkin 3 jam, mungkin 4 jam ya. Tapi kalau udah sering, itu mungkin setengah jam udah selesai. Nah, dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Soalnya biasanya saya bilang begitu orang, mana mungkin saya ngecek satu-satu ada 700 saham. Nah, memang awalnya orang pikirnya begitu. Tapi kalau kita udah jalanin dan udah sering, itu bisa cuma setengah jam, 1 jam. Dan tentunya kalau kita kerja 1 jam kan masih worth it lah. Dan tentunya kalau kita ngecek satu persatu, itu bisa merasakan ya, ada feelingnya. Kita bisa nge-feel ini sahamnya, kita lihat setiap hari ini sifatnya bagaimana, kita bisa pelajari sifatnya juga gitu. Oke, berarti screeningnya bisa kita katakan Ko Belvin itu malam harinya serta pada saat jam perdagangan juga screening juga nih Ko Belvin. Iya, benar. Oke. Jadi harus lihat sifatnya juga. Kita harus melihat sifat suatu saham itu. Jadi baru bisa mengambil cuan di sana gitu. Nah, ada perbedaan nggak nih Ko? Pas screening malam itu misalnya pakai indikator kah atau pas di jam trading itu pakai apa nih screeningnya nih Ko? Gimana? Biasanya kalau ya ada perbedaan, kalau misalnya di waktu market buka itu saya screening, saya lihat bid offernya. Nah, itu saya melihat sifat di bid offernya juga. Tapi kalau untuk malam saya biasanya cuma lihat candlestick-nya aja. Yang tadi saya sampaikan, saya lagi cari yang saham saya lagi turun, terus ada pantulan. Jadi perbedaan yang signifikan dari trader pemula yang masih ya bersalahan sama yang trader yang udah pro, itu perbedaannya signifikan itu trader pemula itu cari saham yang lagi naik. Udah naik banyak, langsung ambil posisi. Nah, kalau kita yang trader udah pro, kita cari saham memang yang lagi naik banyak. Itu kan masih ada euforianya di sana, tapi kita cari ketika dia ada koreksi, ketika ada awal pantulan itu, ketika tekanan jualnya mereda, kita baru ambil posisi di sana gitu. Jadi resikonya lebih kecil. Oke, paham. Berarti kalau di Ko Belvin sendiri berarti style tradingnya apa kok? Swing trading kah, scalping atau gimana Ko Belvin? Saya lebih ke trading harian ya. Oke. Ya, scalping sama trading harian lah di situ. Berarti kalau screening di scalping itu pakai bantuan kayak top gainers gitu atau gimana kok? Atau pure bid offer gitu? Jadi saya lihatnya top gainer sama top losers. Oke. Soalnya kalau kita scalping atau trading harian, itu kan kita harus cari saham yang naik banyak juga dalam satu hari. Jadi kita harus milih sahamnya benar juga.
Jangan kita trading harian, milih sahamnya saham blue chip yang naiknya cuma 0,3%. Nah, fee aja udah habis kan. Kecil, iya. Ya, jadi kita harus perhatikan itu juga gitu. Berarti kalau Kecuali di lu saham, mau nge-swing beberapa hari, ya itu oke. kita masuk saham LQ masih oke lah gitu. Berarti kalau di scalping, berarti saham-saham favorit Ko Belvin yang kasarannya di bawah 200 atau gimana? Kok ada kriteria sendiri nggak? Ada kriterianya. Kalau saham untuk scalping saya paling suka harganya yang di bawah 500. Oke. Nah, jadi di bawah 500 sampai ya jangan sampai gocap lah ya. Yang masih oke lah di 55 ke atas. Dan kita lihat kalau mendekati gocap itu sebelumnya itu dia enggak pernah tidur gitu. Maksudnya di 52, 53 masih ada bid overnya masih oke lah kalau di sana. Soalnya kan sekali kenaikannya itu kan cukup lumayan ya. Gede banget. Ya. Iya. Oke, mungkin kalau dari saya itu dulu. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Cimarta, silahkan. Baik, terima kasih Chandra dan Belvin. Kita mau sambung nih pertanyaannya terkait dengan money management. Jadi money management itu kan salah satu hal yang penting ya, selain juga tadi psikologi trading dan juga analisa. Nah, kalau dari Belvin sendiri, dari pengalaman Belvin sendiri, money managementnya kalau untuk, nah ini pertanyaannya yang paling banyak adalah untuk scalping dan juga swing. Mungkin boleh dibantu nih Belvin untuk risk reward-nya yang pertama. Risk reward-nya gimana sih untuk scalping dan juga untuk swing? Oke. Benar Bu Marta, bahwasanya kalau kita trading scalping itu money management yang saya pakai itu biasanya 10% dari dana kita. Nah, perlu diperhatikan bid offer dari saham tersebut juga. Nah, biasanya kalau untuk lebih amannya kita cuman ngecek misalnya satu bid itu satu papan itu misalnya 10.000 lot. Nah, kalau misalnya satu papan 10.000 lot paling enggak maksimal ya kita makannya cuman 3 kali papan aja. Soalnya kalau kita makan terlalu banyak, misalnya teman-teman yang dananya besar, takutnya itu kan enggak bisa exit karena kebanyakan. Ya, itu perlu diperhatikan juga. Tapi untuk yang misalnya di bawah 100 juta itu lebih gampang ya. Kita cuma pakai persenan aja 10% agar psikologi kita juga terjaga. Nah, risk reward-nya itu lebih baik itu 2:1. Jadi ketika kita profit itu misalnya 2 juta, ketika cut loss itu 1 juta. Nah, itu cut loss-nya itu 1 juta juga bisa diminimalisir dengan trailing stop. Jadi kita bisa ketika harga sahamnya mulai naik, itu stop loss-nya misalnya kita dari 5%, kita bisa naikkan menjadi 4%, 3%, 2%. Jadi ketika ada euforia, stop loss-nya itu juga mengikuti. Jadi resikonya itu akan sangat rendah dan ini sangat cocok untuk trading harian atau scalper gitu. Oke, baik. Berarti antara risk reward-nya sebenarnya antara scalping atau swing, entry-nya juga tadi sebenarnya sama ya, Belvin? Hampir sama, cuman kalau kita nge-swing itu lebih baik cari awal uptrend karena kita kan mau long run ya. Jadi paling bagus itu ketika awal uptrend, keluarnya waktu patah trend, jadi downtrend. Jadi kita harus cari teknik yang cocok juga, maksudnya posisi yang tepat juga gitu. Oke, baik Belvin. Dan kita mau nyambung lagi pertanyaan terkait dengan indikator nih. Tadi kan Chandra juga ada sempat tanyain, karena ini ada yang nanya. Tadi kan Belvin udah jelaskan yang mengenai pattern ya. Kalau untuk Belvin sendiri sebenarnya ada indikator favorit nggak sih untuk analisa teknikal, terutama untuk yang scalping? Kalau saya lebih pakai candlestick sama chart pattern, jadi cuma pakai candlestick. Nah, kalau mau untuk tambahan indikator, saya biasanya pakai moving average yang 60. Nah, itu biasanya itu untuk lihat tren. Jadi ketika candlestick di atas MA60 itu tandanya lagi uptrend. Tapi kalau ketika candlestick di bawah MA60 berarti tandanya lagi downtrend. Jadi itu untuk lebih memperjelas lah trennya lagi gimana gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Belvin. Saya persilakan Chandra kembali untuk melanjutkan. Silakan Chandra. Oke, terima kasih Cimarta. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol tentang jadwal dan teknikal, nah kita bahas sedikit nih Ko Belvin tentang psikologi nih Ko Belvin. Yep. Nah, seputar psikologi, ada yang menanyakan saat trading sejauh ini di market selama 10 tahun, nah Ko Belvin itu pernah rugi seberapa besar? Dan bagaimana cara mengembalikan psikologinya itu setelah rugi itu? Gimana kok? Kalau rugi yang awal-awal yang besar itu di pertama itu ya, ketika 2015 itu ketika ada pelemahan ekonomi, itu sampai 30%-an lebih.
secara Waduh. persenan. Nah, di sana saya maksudnya baru mulai menyadari bahwasanya harus ada trade plan. Ini jangan sampai kita ruginya itu berlarut-larut. Karena waktu itu kan 2014 saya beli apa aja pun cuan kan. Iya. Jadi ketika uptrend kita beli aja apa aja bisa cuan, tapi pas downtrend itu jadi bingung kenapa kita bisa loss sampai gitu banyak. Nah, dari sana saya mulai ada buat trade plan. Nah, ketika ada trade plan, awalnya itu saya pakai stop loss 5% untuk trading hariannya. Tapi sekarang saya pelajari lagi 3% masih oke. Jadi resikonya itu saya semakin kecilin. Nah, bisa lebih kecil lagi kita lihat bid offernya juga. Nah, jadi kita harus lihat bidnya yang tebal juga, yang asli juga, dan sejarah-sejarah, maksudnya sejarah dari saham itu juga gitu. Oke. Berarti jam terbang nggak pernah bohong ya, Ko Belvin ya? Iya benar. Jadi kita bisa meminimal resiko kita dari jam terbang juga, dari pengalaman kita. Gitu. Oke. Tadi kan sempat disinggung tentang bid sama offer nih. Nah, ada yang menanyakan nih Ko Belvin, gimana cara kita mengidentifikasi adanya fake bid sama fake offer-nya nih Ko Belvin? Nah, cara mengidentifikasinya itu dengan kita pantau setiap hari saham itu. Oke. Jadi kita bisa lihat waktu bid aslinya itu bagaimana. Ketika dia euforia, bid aslinya itu bagaimana. Soalnya kalau kita pantau setiap hari, kita kan bisa lihat, misalnya contoh saham ABCD. Betul. Memang ketika waktu enggak euforia, kalau saham-saham yang untuk trading harian itu memang dikit-dikit. Tapi ketika euforia kan ada juga bid asli yang euforia kan. Misalnya satu tiknya misalnya 12.000, 15.000, ya belasan ribu lah. Nah tiba-tiba jadi 200.000, 300.000, ya itu tentunya fake bid. Jadi kita harus salah satu cara yang paling bagus adalah kita pantau terus saham ini. Dan kalau misalnya kita belum pernah pantau saham ini, lebih baik pakai dana kecil. Jadi kita tes air dulu, ada pengalaman dulu, baru kita masukkan dana biasa kita gitu. Oke, paham. Jadi harus sering-sering lihat juga berarti ya? Ya, biar mengenali sifatnya ya, sifat dari bid offer suatu saham gitu. Terus kalau Ko Belvin sendiri pada saat scalping itu sering lihat running trade atau gimana Ko Belvin? Running trade. Kalau teman-teman scalping yang lain itu memang suka running trade ya. Tapi kalau saya lebih suka lihat top gainer sama top loser. Oke, langsung dari situ. Ya, soalnya running trade kan pantau terus pun saya sih kurang cocok. Cuman teman lain mungkin cocok ya. Saya lebih suka lihat top gainer sama top losernya gitu. Ada lihat running trade tapi tidak dari jam 9 sampai jam 3 gitu. Oke, paham. Nah, lalu menyambung juga nih kok. Ada yang bertanya, tanda-tanda saham mau ambles sama mau to the moon nih dari bid sama offer itu gimana kok? Bisa kelihatan nggak? Dari bid offer ya? Biasanya kalau saya lihat tanda-tanda saham yang mau to the moon sama yang mau ambles itu ketika euforianya udah melemah. Oke. Atau ketika kena UMA. Kena UMA ya, betul. Jadi itu perlu diperhatikan juga kita kalau udah trading, maksudnya udah lama di pasar pasti mengerti kan, suatu saham yang udah auto reject 3 kali itu biasanya bisa kena UMA. Jadi paling enak ya masuknya waktu yang pertama kali atau yang kedua kali lah. Nah terus ketika udah mendekati closing, tapi sahamnya nih udah mau arah, cuman enggak arah-arah kan. Nah itu salah satu yang berbahaya juga. Soalnya tiba-tiba penutupan enggak arah, itu besoknya bisa terjun juga. Iya. Jadi ya harus diperhatikan itu juga. Secara bid offer, biasanya ketika udah naik tinggi, bidnya itu dicabut. Atau teman-teman, maksudnya kan yang masang bid itu bisa banyak orang juga kan. Betul. Jika ada yang dana lebih besar cabut, terus yang lain mengikuti cabut dan jualan, itu salah satu yang harus diperhatikan juga. Jadi untuk trading harian tentunya harus mantau. Saya kadang heran ada yang trading di saham yang ya kita bilang yang saham gorengan lah, ya lebih gampang ya. Dia malah tidur. Saya tadi tidur kok. Ya. Saya bilang, saya yang tiap hari trading udah 10 tahun, mau ke kamar mandi aja mikir ya kan. Nggak berani. Dia malah tidur. Jadi harus dipantau terus gitu kalau kita trading harian gitu. Oke. Terus berarti kalau Belvin pada saat scalping itu kebanyakan hajar kanan atau nunggu di bid atau gimana kok Belvin?
stylenya. 90% lebih saya langsung HK. Kenapa? Oke. Ada alasannya. Hmm, Saham kalau mau to the moon, mau terbang, tidak nunggu kita. betul. Oke. Jadi kalau jualan saya juga langsung haki, langsung jualan Hmm, gitu. Soalnya saham yang mau turun ya tidak nunggu kita harus kena offer kita dulu mau turun. iya sih. Jadi dia kalau udah tekanan jualnya mulai ada ya langsung saya haki gitu. Berarti nggak pakai average gitu lah ya, langsung sekali hit aja Kalau kali ya. dana besar harus, Mas. Oh, Ya kalau oke. tergantung kalau misalnya dananya masih di bawah 100 juta, tradingnya Hmm, masih enak. Dulu saya 100 juta HK haki kan. Tapi iya. kalau udah masuknya udah puluhan miliar itu kan Hmm. perlu money management yang berbeda juga. Oh, Jadi bertahap keluarnya masuknya. pelan, masuknya juga ya. Tapi masuknya tetap HK haki juga gitu. Oke, paham. Oke, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan, Cimarta, silahkan. Iya, terima kasih Chandra. Belvin mau minum dulu? Aman-aman. Silakan. Oh iya, Aban, Bu Belvin Manta. mau nanya nih, kalau misalnya ya kita kan mungkin sahabat Miraset juga banyak nih yang pakai running trade ya, karena kan di running trade itu kita bisa lihat nih saham yang lagi manggung yang mana gitu ya, Belvin. Benar. Nah, kalau dari Belvin sendiri nih misalnya nih ada banyak nih saham yang lagi manggung beberapa. Nah, itu gimana Belvin membedakan saham itu cocoknya untuk di swing atau untuk scalping aja? Harus lihat historinya. Jadi kita udah lihat ini lagi manggung nih kan, kita lihat historis dari saham itu. Sebelum-sebelumnya bagaimana. Nah, biasanya itu sifatnya itu akan berulang gitu. Jadi kalau kita scalping ya tetap cari saham yang naik hariannya bisa 20%-an, 30%-an dalam satu hari. Nah, kalau untuk nge-swing ya kita cari saham ketika dia uptrend itu bisa long run lah, bisa panjang gitu. Nah, menyambung tadi, karena gimana kita bisa mencari saham yang naiknya misalnya, nggak usah 20% deh, 10% aja sehari. Nah, itu tuh kan tadi Belvin bilang, Belvin lihatnya dari bid offer ya. Nah, ciri-ciri di bid offer-nya tuh kayak gimana sih Belvin untuk saham-saham yang ada potensi arah atau naiknya di atas 10%? Nah, kalau untuk potensi arahnya itu bid offer itu tambahan lah. Tapi yang paling utama itu kita cari saham, maksudnya secara histori, misalnya minggu lalu atau 2 minggu lalu itu dia pernah auto reject. Nah, saham yang pernah auto reject, kemungkinan besar dia akan auto reject lagi. Gitu. Karena kan itu auto reject kan euforianya itu kan nampak dari market maker-nya, dari euforia retailnya juga kan. Nah, kalau dia bisa auto reject, berarti market maker-nya maksudnya enggak ada, biasanya saya sebut ada setannya lah. Setannya enggak ada di sana. Makanya dia bisa auto reject. Tapi kalau saham yang jarang auto reject, itu biasanya kalau udah auto reject, biasanya ada setan yang keluar yang udah lama lah penunggunya lah. Maksudnya lebih softnya kita bilang penunggunya. Biasanya sepi tiba-tiba auto reject, dia bisa jualan di auto reject ya, itu bisa mengganggu. Jadi yang paling penting itu kita perhatikan saham-saham yang pernah auto reject gitu. Jadi Oke, kalau kita mau cari saham mau cuan di saham yang akan auto reject, kita lihat histori saham yang pernah auto reject gitu. Nah, Dalam waktu 1 minggu sampai sebulanan terakhir lah. oke, berarti time frame-nya kurang lebih ya paling lama ya sekitar 1 bulan begitu ya, Belvin? Iya, karena euforianya masih ada di sana. Oke, baik. Baik, Belvin. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dari Chandra, udah ada dari Chandra? Kayak aku udah ada, Ci. Nah, ada yang menanyakan nih Ko Belvin. Untuk Ko Belvin sendiri itu suka trading waran nggak, Ko Belvin? Suka sih enggak ya, Hmm, tapi pernah. Oke, nah boleh ceritain nih Maksudnya Ko. biasa aja sih. Gimana? Oh, Biasa biasa aja. aja. Soalnya saya lebih suka di saham yang lapis 3, lapis 2. Hmm, Soalnya di Oke, sana kan maksudnya pasarnya lebih banyak. orang-orangnya lebih banyak yang transaksi di Ya, situ ya. ya Oke, kalau betul waran betul. masih jarang. Oke, Waran tadi. ya tentunya kalau ada yang menarik masuk juga. Oh Cuman iya harus sih, dilihat resikonya juga gitu. betul. Soalnya dia harganya nggak ada ARA atau ARB kan kalau waran gitu Iya. kan. Tapi kalau saya lebih suka nyari saham IPO yang ada warannya. Oh, nah Jadi itu menarik. bonus cuan di Betul. hari pertama, hari kedua kan bisa Hmm. langsung. Waduh, banyak lah cuannya. Cuman harus dipelajari juga, jangan seperti Hmm. saham yang IPO tapi di hari pertama, hari kedua
langsung ARB kan. Itu juga harus dipelajari IPO yang kemungkinan besar setelah listing itu arahnya itu apa kriterianya. Nah, kalau sedikit saran yang saya pakai itu saya mencari IPO saham yang tentunya yang paling enak ya di bawah 500 ya. Terus Betul. yang dikasih ke pasar itu nggak banyak. Oke. Nah, jadi misalnya di bawah 8 juta, di bawah 7 juta, pokoknya di bawah 8 juta lah. Kalau misalnya 3 juta, 4 juta, saya biasanya masuk banyak di sana gitu. Berarti tadi yang dibilang yang dikasih ke market 3 juta atau 8 juta itu maksudnya saham yang diberikan atau dia value apa ya? Si emiten ini nyari dana berapa atau gimana tuh kok maksudnya? Saham yang lotnya, lembar Oh, sahamnya. Jadi lembar saham yang lembar sahamnya ditawarkan. itu yang di bawah 8 juta saya cari biasanya gitu. Oh, berarti Jadi kriteria adalah di bawah harga 500 dan di bawah 8 juta tadi ya? dari 8 juta lembar ya, 8 juta Oke, lembar. 8 juta lembar. Bukan lot. Dan yang penting bagi waran tadi dapat bonus-bonus Kalau ada gitu ya. warannya lebih menarik lagi, ngebom lagi lebih banyak. Iya sih, enak waran tuh kayak kita dapat bonus aja kan, nggak harus beli Iya, apapun. hari pertama kita bisa maksudnya ambil modal kita dulu dari waran kan. Betul, kadang-kadang bisa lebih cuan dari waran malah. Malah lebih cuan warannya. Iya. Nah, jadi kita Cuman lanjut lagi nih. disclaimer ya, harus dipelajari dulu. Soalnya kan Betul. untuk masuk IPO juga ada resikonya gitu. Ya. Harus dibaca juga prospektusnya ya. Kita baca nih dananya buat apa, yang ngebawa siapa nih gitu kan. Ya harus tahu juga di belakangnya siapa juga. Itu salah satu yang paling penting juga. Itu agak berat nih kalau kita bahas ini agak berat itu. Soalnya nggak kebuka ke publik kan semuanya itu kan. Iya benar-benar. Informasinya. Nih, ada pertanyaan lagi nih, Ko Belvin dari Ibu Agustina. Bagaimana tips dan trik cara screening saham kalau kita ingin beli pagi jual sore dan beli sore jual pagi nih? Nah, itu gimana, Ko Belvin? Kalau screeningnya tetap seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Kalau untuk analisa teknikalnya saya pakai candlestick. Nah, ketika kita ngecek saham-sahamnya yang masuk watchlist kita, ketika penurunan ada candlestick misalnya yang hammer lah atau tweezer bottom keluar, ya masuk aja di penutupan. Jadi udah nampak ada tekanan belinya itu lebih kuat. Nah, jadi kalau untuk pagi itu ya lihat running trade ya biasanya ya. Di waktu awal-awal buka pagi-pagi, terus ya ketika sebelum buka itu udah ada euforianya gitu. Jadi hari sebelumnya udah mulai ada euforianya, kita juga bisa masuk di sana juga. Ya paling penting kita lihat sifatnya lah. Kita setiap hari kita lihat nih saham-saham yang bisa naik banyak, kita pelajari sifat-sifatnya gitu. Paham. Oke, berarti lanjut. Tadi kan sempat disebutkan tentang analisa teknikal nih. Nah, indikator favorit dari Ko Belvin sendiri itu apa, Ko? Kalau indikator saya pakai moving average. Moving average. Cuman kalau yang saya paling pakai itu maksudnya bukan indikator ya, itu pattern ya. Saya pakai candlestick pattern sama chart pattern gitu. Jadi soalnya indikator itu lebih ke lagging ya. Jadi yes. harganya udah keluar muncul. Dia baru muncul. Betul. Jadi lebih lagging. Kalau misalnya candlestick kan kita udah nampak tuh, tinggal kita tunggu break high-nya aja kan. Tapi indikator juga sangat membantu untuk ngelihat tren, terus ngelihat. Jadi indikator itu kan untuk alat bantu kita lah. Jadi kita pakai untuk menjadi alat bantu kita gitu. Jadi kita bisa lihat ketika ada tekanan jual mulai melemah atau maksudnya udah tinggi, itu udah melemah ya tekanan buy-nya, kita juga bisa pakai indikator. Paham. Lalu melanjutkan tadi, nah kan kalau kita dari Ko Belvin sendiri lebih banyak menggunakan candle sama pattern-pattern itu nih. Apakah Ko Belvin juga mengcombine dengan volume atau gimana kok? Harus volumenya juga harus dilihat. Jangan kita masuk nggak bisa jualan ya. Bit-nya nggak ada bit-nya ompong-ompong bolong-bolong kan. Jadi harus dilihat juga volumenya juga. Tapi biasanya saya nggak lihat volume hariannya itu berapa banyak. Saya lebih lihat bid offer-nya lah. Jadi sesuaikan misalnya satu papan itu 10.000. Nah, jadi saya belinya ya paling 3 papan, 4 papan. Sesuaikan dengan bid offer juga gitu. Berarti, tapi
kalau misalnya saya sering trading di sana dan saya tahu sifatnya juga, saya bisa berani masuk lebih banyak lagi gitu. Oke, paham. Berarti pas scalping itu apakah kita juga pakai chart gitu atau gimana kok? Pakai chart menitan atau gimana gitu? Bisa juga pakai chart menitan. Jadi ketika ada euforia naik terus. Biasanya kalau lagi sahamnya naik tuh, itu kan nggak mungkin langsung naik terus dari jam 9 sampai jam 3 kan. Jadi Betul. dia naik terus ada koreksi. Nah, itu biasanya pakai chart menitan, 1 menit atau 3 menit. Oke, paham. Nah, mungkin kalau dari saya itu dulu, Cimarta, boleh silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Chandra. Kita mau lanjut lagi. Nah, ini mungkin lebih ke arah psikologi nih, Belvin. Jadi, sahabat Mira Asset kan di sini banyak yang trader pemula nih. Dan biasanya masalah trader pemula pada umumnya adalah nyangkut. Nah, kalau dari Belvin sendiri, Belvin sejauh ini pernah nyangkut nggak sih, dan gimana caranya, maksudnya keputusan Belvin akhirnya kalau misalnya nyangkut, terutama bukan nyangkut yang dikit-dikit ya, nyangkut misalnya udah di atas 10%, 30%. Nah, itu biasanya Belvin kasih sarannya Oke. seperti apa nih? Gini Bu Marta, biasanya trader yang nyangkut itu jujur aja ya, kita langsung ngomong nggak ada trade plan-nya, nggak ada stop loss-nya. Nah, jadi dia nggak ada stop loss. Biasanya kalau ada stop loss atau trailing stop yang biasanya saya pakai, misalnya stop loss 5% atau trailing stop, itu nggak bakalan nyangkut. Karena ketika kena stop loss kita 3% atau 5% kan jual. Otomatis nggak nyangkut. Nah, biasanya kalau udah terlanjur, oke, kita bisa worst case, kita nggak tahu tiba-tiba ada terjadi perang atau apa-apa kan kita nggak tahu kan. Buka langsung turun. Nah, itu bisa pakai teknik switching. Jadi kita switch. Nah, di saham yang lagi turun ini misalnya udah minus 10%, 15%. Kita switch, kita jual, cari saham yang potensi naik. Jadi ini kan lagi potensi, maksudnya trennya lagi turun nih. Mengapa kita pertahankan? Mindsetnya kita juga harus bagus. Ini lagi turun. Nggak usah kita pertahankan, kita switch saja. Anggap kita ganti ke saham yang potensi naik. Jangan kita pikirannya ini kita cut loss ya. Jadi lebih mindset kita itu kita ganti ke saham yang potensi naik gitu. Oke, berarti tetap mencari peluang-peluang di tempat lain begitu ya, Belvin? Iya benar. Jangan, biasanya orang lebih batu ya, kita bisa bilang batu. Dia misalnya dia loss di sini, dia mau cuan di sini. Kan nggak harus kan. Misalnya kita loss di saham A, ya kan 15%. Kan saham B misalnya ada potensi naik, kita switch saja. Ngapain kita batu tetap harus cuan di saham A yang lagi downtrend gitu. Iya, jadi nggak memaksakan gitu ya. Iya, jangan dipaksakan. Iya. Sakit nanti. Dan Belvin, kita mau nyambung lagi juga nih tentang psikologi. Jadi biasanya kalau mereka yang udah tadi tuh udah kena misalnya nih udah oke nih masang cut loss-nya, bener masang cut loss misalnya 2%, 3%, tapi terus lebih banyak kena cut loss-nya daripada untungnya. Nah, itu tuh gimana sih ngembaliin psikologinya bahwa ini tuh kamu tuh bisa gitu loh, bukannya gagal gitu. Jadi saya sangat menyarankan sebelum kita trading dana besar, kita tes dulu trade plan kita ini bisa menghasilkan atau belum. Jadi kita pakai dana kecil dulu. Ya kalau kita pakai dana kecil misalnya di bawah 10 juta, 5 juta, kena cut loss 3%, misalnya masih rasa lebih banyak, kita pakai lebih kecil lagi. Sekali beli 500.000. Nah, di sana kita tes trade plan kita bisa menghasilkan atau tidak. Kalau belum bisa menghasilkan, belum bisa menumbuhkan aset kita, ekuitas kita, sebaiknya jangan top up dana dulu. Jadi bukan kita rancang trade plan, langsung kita trading. Harus dites dulu, cocok enggak dengan kita. Kadang cocok dengan orang lain kan enggak cocok dengan kita gitu. Jadi kita harus tes dulu trade plan kita, bisa menumbuhkan aset kita atau belum. Kalau udah bisa menumbuhkan, tentunya kan kena stop loss-nya lebih dikit dong dari kita ambil profit kan. Nah, kalau udah bisa gitu, baru kita top up deh gitu. Oke, baik. Jadi perlu dites dulu. Nah, kalau Belvin sendiri ya, dari pengalaman Belvin nih 10 tahun kurang lebih di market, sampai ketemu trading plan yang istilahnya paling top, paling manjur, itu butuh waktu berapa lama sih? Kalau kita trading hampir setiap hari ya, bukan kita cuma ngikut-ngikut aja ya. Kalau kita pantau market setiap hari, itu 1,5 tahun sampai 3 tahun bisa. Soalnya ada teman saya juga yang
yang saya ngajarin, dia dalam waktu singkat aja 1 tahun sampai 3 tahun udah bisa trading mandiri dan profitnya bisa konsisten lah. Walaupun ya tentunya trading tetap ada yang cut loss ya, cuman terukur gitu. Oke, baik. Jadi sahabat Mirai Asset kalau baru loss-nya 1 bulan atau 2 bulan, itu belum apa-apa ya, Belvin? Ya kalau kan market kan kadang ketika kita masuk lagi apesnya baru-baru mulai itu lagi downtrend kan. Kalau lagi downtrend memang susah untuk cari profit. Nah, tapi ada hal bagusnya. Kita diasah ketika downtrend kita bisa bertahan gitu. Oke, berarti tadi sahabat Mirai Asset untuk seorang Belvin hingga sampai saat ini itu butuh waktu tadi itu 10 tahun di market dan untuk planningnya butuh waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun. Jadi kalau Iya. yang baru-baru belajar jangan buru-buru putus asa. Terima kasih Belvin. Terima Untuk kasih. selanjutnya silakan Chandra. Oke, menarik nih kok. Kita balik lagi nih ke kehidupan Ko Belvin nih. Ko Belvin ada yang menanyakan. Nah, bagaimana awalnya Ko Belvin mengenal saham saat pertama kali sampai akhirnya hingga sekarang nih Ko Belvin? Boleh silakan Ko Belvin. Jadi awal mula saya tahu saham itu ya mungkin dari TV-TV, tapi yang lebih langsungnya itu dari teman saya. Jadi saya ada bawa laptop di kuliah, terus saya lihat market mata uang. Nah, jadi teman saya, kok lu nggak coba saham aja gitu. Nah, saham itu kan ada perusahaannya, lebih safety dan lain-lain. Saya bilang, kalau saham kan butuh modal besar kan. Kita kan lihat di TV, wah nih investor saham itu butuh dana miliaran atau berapa triliun lah kita. Tapi dia bilang, ini bisa mulai dong dari 10 juta. Hah? Saya bilang, 10 juta bisa? Iya bisa. Jadi dari sana saya mulai tertarik lah tentang saham. Jadi saya buka rekening sahamnya itu, saya dari kuliah saya, naik, kalau di Medan itu ada namanya becak motor. Saya naik becak motor sampai ke Sekuritas. Waktu itu namanya Daewoo Sekuritas. Jadi sebelumnya Mirai kan ada Daewoo Sekuritas. Nah, saya bukanya dari sana. Saya pakai Daewoo, terus KDB Daewoo, sampai sekarang Mirai Asset saya masih pakai Mirai Asset gitu. Paham. Berarti dari awal langsung dari Daewoo berarti ya, Daewoo Sekuritas ya? Ya, sampai sekarang di Mirai Masih Asset. tetap Mirai Asset di hati. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi nih kok. Pertanyaan lanjutan dari Ibu Esther Situmorang. Nah, tadi kan sempat disebutkan dari modal awal Ko Belvin itu 12 juta nih kok. Nah, itu dalam berapa lama nih jadi miliarder hingga sekarang? Apakah pernah top up atau itu memang modal 12 juta murni dari awal? Nah, gimana kok? Oke, modalnya tuh 12 juta, tentunya kalau kita mau cepat kan harus ada top up. Ya. Nah, tapi sebelum kita top up itu harus bisa berkembang dulu. Betul. Jadi 12 juta itu misalnya udah bisa berkembang menjadi 20 juta, 30 juta, nanti trade-nya udah cocok, baru top up. Saya ada top up, tapi top up-nya mungkin di awal itu yang mau masuk miliaran itu saya nggak sampai banyak sih. Lebih dari trading, profitnya itu di compounding lagi, dilipat terus sampai miliaran gitu. Paham. Berarti banyak dari profit tadi ya? Ya, dari profitnya lagi tuh kan dari modal lagi kan. Gitu. Betul. Compounding interest. Oke. Ya, keajaiban dunia ke-8. Yoi. Oke, kita lanjut lagi nih Ko Belvin. Nah, di dalam 1 hari atau di dalam 1 hari itu Ko Belvin maksimal transaksi berapa saham kok? Gitu. Gimana? Saya bisa puluhan sih. Waduh. Cuman yang saya share aja kan, maksudnya saya share trade plan saya. Biasanya kan saya ada share trade plan saya di Twitter, di IG kan. Itu kan cuma 1 saham. Betul. Sebenarnya saya trading harian itu bisa sampai puluhan saham. Banyak sekali. Keluar masuk puluhan saham. Ya minimalnya itu 6 sampai 8 saham lah. Gitu. Berarti langsung cash-nya habis buat 8 saham itu atau nyisain cash juga nih? Kalau saya nyisa banyak cash. Oh, oke. Okay. Soalnya kan maksudnya dari profit itu kan terkumpul terus kan. Saham gorengan kan kadang nggak bisa masuk banyak kan. Betul. Jadi saya sisain cash, ada yang saya invest juga di rekening lain ya. Maksudnya yang trading, ya invest gitu. Siap. Tapi bisa juga ketika ada yang bagus saya masuk sampai cash-nya sisa dikit gitu. Ya, tapi saya jaga jangan sampai minus lah
gitu. Berarti nggak pakai margin kok? Dulu awal-awal waktu masih puluhan juta saya sering pakai margin, hampir Waduh, setiap hari saya pakai margin. keren, Cuman keren, keren. pakai marginnya tuh terukur. Hmm, Saya cuma pakai di hari itu ataupun cuma sampai keesokan harinya. oke, paham. Lalu kita lanjut nih, Ko Belvin. Ada yang nanya nih. Nah, Ko Belvin sering menggunakan corporate action nggak buat masuk? Misalnya, ada nih emiten red issue, ya udah Ko Belvin masuk gitu. Atau jarang pakai seperti itu kok? Ada pakai, tapi soalnya corporate action kan itu tidak, maksudnya jarang-jarang ada ya. Ya. Jarang-jarang ada. Tapi kalau ada saya juga tertarik, saya masuk dulu seperti contoh ya, waktu BPKP itu kan ada masuk tuh yang dari Korea. Nah, dari sana saya juga mulai trading di sana, mulai masuk di sana. Jadi corporate action itu salah satu hal penting juga gitu. Berarti untuk sejauh ini nih, nah, Ko Belvin tuh lebih ke arah buy on news atau gimana nih Ko? Dalam menyikapi news yang beredar gitu? Saya biasanya news itu ya waktunya jualan ya. Oh, oke. Yeah. Tapi kan memang ada news itu makin naik. Tergantung dari yang pemilik banyak sahamnya itu. Soalnya kadang ada news mereka mau cari nama ya, atau cari euforia di saham tersebut, ada news mereka malah beli lagi. Nah, itu yang bisa membuat auto reject. Jadi kita harus lihat juga ketika ada news, apakah ada tekanan jual atau tekanan besar maksudnya tekanan beli yang besar dari biasa yang kita bilang bandar atau market makernya. Kalau dia beli ya saya ngikut juga, karena kita kan bisa maksudnya harus perhitungkan apa yang dipikirkan oleh yang pemegang banyak itu kan. Gitu. Betul. Oke, mungkin dari aku itu dulu. Silakan Cimarta jika ada pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih Chandra. Dan Belvin, kita mau buka open mic nih untuk beberapa peserta, Belvin. Jadi nanti Silakan. akan ada peserta yang tanya langsung ya. Jadi sahabat Mirai Asset yang mau tanya langsung raise hand ya. Nanti kita pilihin beberapa orang. Jadi untuk nanya langsung ke Belvin. Kalau boleh pertanyaannya singkat dan jelas ya. Kita pilih ya. Oke. Michael dan Glenda boleh tolong dibuka. Wah, ini banyak nih yang raise hand. Boleh dibuka atas nama ini yang paling atas nama Bapak Totong Tanuwijaya. Oke Bu, sebentar ya. Iya. Pak Totong Tanuwijaya ya. Oke. Silakan Bapak Totong. Halo Pak Totong. Halo Pak Totong. Bisa di-unmute untuk mic-nya? Halo Pak Totong. 3 detik tidak jawab, kita lempar lagi. Ganti lagi. Oke. Kita lanjut ke yang bawahnya, Michael. Bapak atau Ibu Rizal Sali? Bapak atau Ibu Rizal Sali? Bapak Rizal mungkin? Halo. Selamat siang. Cek. Mungkin kita mulai dari yang bawah kali Bu ya. Oke, kita mulai kelihatan. Siang. Oh ya. Baru mau deh. Oke, selamat siang Pak Rizal. Silakan siang. Pak Rizal. Salam profit Pak Rizal. Salam profit dari BRC dari Rantu Prapat, Ko Belvin. Oh, dekat nih. Iya. Ya. Gimana Pak? Tadi kan ada money management, dia 10% dari power buying untuk satu saham. Ekuitas kita ya. Yang kemudian dia 10% dari power buy saham power buying-nya, atau idealnya itu berapa saham yang ada di portofolio kita gitu. Oke. Jadi 10%-nya itu di awal Pak. Maksudnya untuk jaga psikologi kita. Soalnya psikologi kita kan sangat berpengaruh ya. Kalau kita misalnya kita pakai 100%, takutnya kita ketika baru turun 1% kan itu udah apa ya, kena mental atau baper ya. Tapi kalau 10% ketika turun sedikit kan kita masih santai. Nah, itu kita harus cari psikologi santainya itu di situ. Terus kalau misalnya 10% kita udah sering cuan, kita bisa naikkan jadi 15% ataupun 20%, tapi jangan melebihi sampai 30%. Jadi kita tetap jaga di area situ untuk jaga psikologi kita. Nah, itu biasanya dari ekuitas kita, Pak. Misalnya total uang kita di portfolionya itu, misalnya ada 100 juta ya kita pakai 10 juta. Kalau power buying kan itu udah termasuk margin ya, Pak. Nah, untuk saham yang di
saya anjurkan itu dalam satu hari ya untuk awal-awal itu 2 sampai 4 saham dulu. Tapi kalau udah bisa manage baru pelan-pelan dinaikkan gitu, Pak. Baik, terima kasih Eh, Belvin. Terima kasih Pak Rizal untuk terima pertanyaannya. kasih. Kita lanjut lagi ya Pak Rizal dan Belvin ke penanya berikutnya atas nama Ibu Hana. Ibu Hana boleh bersiap. Silakan di unmute mic-nya. Halo, selamat siang Bu Hana. Oke, selamat siang Bu Hana. Kita ubah. Oke, kita ganti. Lanjut ya. Kita ganti ya. Tidak ada suara. Baik, kita lanjut ke Ibu Tuti Alawiyah. Michael atau Glenda boleh dibantu ke Ibu Tuti Alawiyah. Selamat siang Ibu Tuti. Halo, selamat siang Bu Tuti. Halo. Halo, Bu Tuti, password-nya. Oke. Kayaknya saya kurang beruntung pilihannya. Chandra mungkin boleh pilih Chandra. Oke, sekarang coba aku yang pilih ya. Ini kita Bu Tuti kita skip dulu. Coba kita pilih Bapak Bisma Reza. Bapak Bisma Reza, boleh bersiap? Bapak Bisma Reza. Ya. Halo, selamat sore. Halo, audio saya masuk? Masuk, silakan Bapak pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada tim Mirai Asset. Saya mau tanya ke Ko Belvin, Ya, Pak Bisma. untuk pemula cari entry point paling ideal tuh gimana sih? Untuk pemula lebih baik kita ya harus cari saham yang sering naik banyak dulu ya. Pertama Pak, kalau kita mau trading harian ya. Sering naik banyak dalam satu hari, 1 minggu sampai sebulanan terakhir. Terus cari ketika dia koreksi, Pak. Nah, dia koreksi, terus mulai ada tekanan baik, itu bisa dilihat dari candlestick, terus konfirmasi ke bid offer. Jadi itu perlu dipelajari dulu. Dan pakai dana kecil dulu. Jadi itu entry point-nya itu adalah ketika saham yang udah naik banyak, sering naik banyak lah, 20% atau 30%, 1 minggu sampai sebulan, terus dia terjadi koreksi, Pak. Nah, terjadi koreksi, terus muncul candlestick seperti doji atau hammer yang seperti saya sampaikan tadi. Itu adalah salah satu entry point terbaik menurut saya, Pak. Gitu. Terus harus di-combine lagi dengan lihat bid offer, Pak. Jadi bid offernya itu mulai menebal bidnya, offernya itu mulai menipis, gitu. Harus di-combine. Oke, terima Baik. kasih kok. Terima Baik. kasih. Oke. Terima Pak kasih Bisma. Belvin, Salam terima profit. kasih Pak Bisma. Kita satu orang lagi ya Belvin untuk yang live. Selanjutnya Ibu Rini Khairani. Ibu Rini Khairani boleh dibantu Michael atau Glenda. Ibu Rini Khairani. Halo, Selamat siang Ibu Rini, silakan. selamat siang Ibu. Terima kasih tim Mirai. Halo, salam kenal Ko Belvin. Salam Saya Rini profit. dari Medan. Salam Koper-koper Bu profit. ini, Mbak Rini. Iya Siap. nih Ko Belvin, saya kan termasuk pemula. Jadi Benar. kemarin mau belajar trading gitu kan. Ternyata kan karena saya sambil kerja lah. Ternyata pada saat marketnya down, saya memang gak ada trading plan, jadi jadi dia turun terus. Saya pikir Iya. kan minus 5%, ya udahlah saya diamin. Nah ternyata marketnya makin turun dan sekarang 30%. Nah punya solusi nggak dari Ko Belvin gimana nih kalau yang sudah turun 30%, dari psikologinya gimana kita supaya bisa bangkit lagi atau gimana gitu kok. Oke, siap Bu Rini. Jadi Dan kalau kok yang kedua pertanyaannya, Oke, pengen tahu siap, juga boleh. nih kok selama kok 10 tahun trading, Hampir 10 profitnya udah tahun ya. berapa besar nih kok? Maksudnya kok udah udah berapa nih ininya gitu, profit dari trading saham. Oke, Terima kasih iya. kok. Siap Bu Rini. Oke. Jadi yang seperti kasus Bu Rini itu yang pertama yang saya tangkap, Bu Rini bekerja ya. Jadi kalau Bu Rini bekerja lebih cocok untuk nge-swing atau investasi, Bu. Jadi invest saham. Nah, jadi Ibu nge-swing aja, jadi cari saham yang awal uptrend. Nah, jualnya itu nanti awal downtrend. Jadi lebih aman. Jangan cari saham yang untuk trading harian, Bu.
Nah, yang kedua, kalau Ibu udah misalnya udah minus banyak, karena kan nggak ada trading plan. Nah, mulai sekarang Ibu harus buat trading plan dulu. Yang seperti saya bilang, Ibu cocoknya nge-swing. Jadi, harus buat trading plan untuk nge-swing. Masuknya di awal uptrend, keluarnya di awal downtrend. Pakai chart pattern seperti invest and shoulder tadi, double bottom tadi, dan ada lagi yang lainnya. Jadi, cari yang awal uptrend. Nah, yang kedua, kalau misalnya udah minus 30%, udah ada trade plan ya, Bu. Itu bisa di switch, Bu. Jadi yang 30% ini kan kita nggak tahu nih downtrendnya seberapa lama. Nah, ketika saham lain yang ada mau uptrend atau udah mulai awal uptrend, pikiran mindsetnya itu di switch aja, Bu. Gitu. Terus yang terakhir, yang ditanyakan profitnya seberapa besar, saya ada share di IG, Bu. Jadi udah ada miliaran lah, Bu. Gitu. Iya, jadi jangan iri ya sahabat Mirai Aset. Aduh, kepengen ya semuanya. Saya juga kepengen. Tapi balik lagi ya, itu semua hasil Harus dari berproses. kerja keras semuanya ya, Belvin. Benar. Jadi nanti kita sama-sama belajar begitu ya. Baik, terima kasih Bu Rini dan terima kasih Belvin. Kita langsung masuk ke sesi berikutnya, di mana di saat ini Belvin kita nanti akan minta tanggapan atau komentar Belvin terhadap beberapa saham nih Belvin. Boleh ya? Boleh. Sifatnya bukan rekomendasi, hanya komentar aja atau Komentar. edukasi. Ya, Siap, oke. siap. Dan sahabat Mirai Aset, Disclaimer on cara pilihnya gimana? Jadi sahabat Mirai Aset langsung masukin saham yang pengen kamu tanyain. Sekarang ada beberapa menit nih, nanti Chandra akan pilihin beberapa saham, jadi langsung masukin di kolom chat. Nah, sambil nunggu Belvin, saya mungkin boleh nanya sedikit nih Belvin, kalau misalnya, kalau Belvin sendiri tuh sama terkait dengan news ya, kalau menurut Belvin ya, sebenarnya kalau misalnya tadi kan Belvin bilang sebenarnya news itu bisa untuk keluar market gitu ya. Di luar itu kalau menurut Belvin sebenarnya ada nggak sih news tuh yang bisa diandalkan, yang bisa jadi istilahnya jadi indikator atau indikasi baik nih bahwa suatu saham akan naik. News apa yang dicermati? Newsnya salah satu corporate action. Jadi misalnya ada perusahaan besar yang mau masuk di saham tersebut, gitu. Itu salah satu yang paling bagus. Terus ada juga ya dividen juga oke, tapi biasanya dividennya itu sebelum dia sekarang kan seminggu 2 minggu itu udah mulai naik. Nah, jadi itu juga salah satu news yang corporation yang ada itu yang bagus. Terus tapi yang paling bagus ketika ada investor yang masuk dan investornya itu besar gitu. Oke, jadi kayak private placement gitu ya, Belvin? Ya, benar-benar. Oke. Nah, Belvin, satu pertanyaan lagi nih sebelum sahabat Mirai Aset 1 menit lagi ya masukin sahamnya. Jadi Belvin, gimana Belvin membedakan itu antara news yang beneran atau news yang sifatnya tuh cuma noise aja atau ganggu lah istilahnya, atau yang bohong gitu? Biasanya saya combine lagi, saya ngecek lagi ke chartnya, terus lihat ke bid offernya. Nah, kalau misalnya news yang bagus itu tentunya ketika newsnya ada itu naiknya bisa banyak, Bu. Jadi kita harus kita catat juga. Misalnya news A ada corporate action ada right issue. Dan right issue-nya kita harus pelajari juga lah itu komposisinya ya. Nah, berarti naik tuh. Nah, kita catat. Terus misalnya ada investor masuk. Terus sahamnya juga naik. Kita catat aja news apa aja yang berpengaruh besar ke pasar langsung gitu. Dan kalau misalnya ada news yang noise itu biasanya kan udah naik dikit langsung turun. Nah, itu lihat juga di pasar. Biasanya ya yang punya saham banyak itu ketika ada news salah satu cara untuk exit juga. Tapi banyak juga ketika ada news mereka malah tambah beli lebih banyak. Nah, itu kan bisa buat euforia juga. Jadi mereka juga udah cari value lah gitu di sana. Baik, Belvin, terima kasih. Jadi intinya memang kita balik lagi ke respon pasarnya ya, Belvin? Iya, harus lihat respon pasar juga. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, sahabat Mirai Aset, udah habis jam tradingnya. Stop dulu, nggak bisa di... Running trade-nya penuh nih. Running trade-nya penuh, ini hari Minggu kayak tapi marketnya ya. buka. Hari Minggu, ini chatnya udah kayak running trade gitu. Penuh Stop dengan dulu. saham.
Ayo Chandra, udah ketemu Iya. yang dari tadi bolak-balik itu Udah lagi nih, sahamnya? aku lihat banyak banget ini dari teman-teman Mirai Asset itu banyak nanya tentang yang saham-saham yang baru IPO atau third liner ya. Ini yang paling sering muncul itu ditanyakan dari atas tadi dari awal Cimata Open itu adalah Net TV. Ya, Netvi. Terus ada ADCP ya saya lihat. Iya, ada TV, ada CP. Kita berapa Ci? Ada berapa saham nih mau kita Kita bahas? kasih waktu mungkin 4 saham. 4, oke. Mungkin 2 dulu kali ya, Net TV dengan ADCP sama Net Net TV ya TV. tadi ya. Iya, silakan Boleh, Belvin. silakan. Oh, masih di mute? Oh, masih di mute Belvin. Oke, sebentar ini dari Mirai Asset katanya bisa buka NeoHots gitu. Oh Jadi iya, lebih enak. boleh. Ya, Oke. boleh sambil boleh sambil dilihat chartnya sahabat Mirai Sebentar Asset. ya. Ya, Net TV ya udah Ya udah ya, nggak cukup. usah dimasukin lagi ya. Sebentar. Banyak banget nih. Net TV tadi ADCP, yang lain. Yang lain. Yang misal saham blue chip gitu, yang commodities, misalnya Adro, Ya. ITMG, nggak mau gitu. Gitu, baik banget tuh. Ya, ADCP Bentar sama ya. Net TV-nya nggak usah ditulis lagi ya. Kita sambil tunggu sahabat Mirai Asset akan dibukakan chartnya. Jadi untuk sahabat Mirai Asset nanti sambil lihat chart dari 2 saham ini, ingat bahwa semua yang disampaikan di kegiatan ini, sahabat Mirai Asset, saham-sahamnya tadi ini sifatnya edukasi, sifatnya informasi ya, bukan rekomendasi. Mohon dicatat, ditebelin, dimiringin hurufnya di garis bawah ya, bukan rekomendasi. Oke, sambil dilihat ya masih 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 padahal udah jalan. ditutup loh. Oke, udah kita tuh. Oke, stop dulu ya. Kita mau lihat chartnya supaya nggak mengganggu chatnya sahabat Mirai Asset. Boleh di stop dulu sambil kita pilih 2 saham berikutnya ya. Oke, berapa saham, Bu? 4 saham tapi kita 2 dulu, Belvin. Net Oke, TV boleh. sama ADCP dulu ya. Betul. Oke, siap. Ini udah nampak nih, Bu. Sudah Belvin. Oke, jadi untuk saham Net TV atau Net V ini, kita bisa lihat dari awal IPO ini, kita lihat dari awal IPO ini, kita bisa lihat tujuan dari IPO ini ya. Jadi sahamnya itu auto reject sampai 6 kali. Nah, ketika auto reject 6 kali, terus ada koreksi, terus bisa lihat ini ada auto reject lagi, dan sekarang lagi koreksi. Nah, kita bisa lihat kalau kita bisa candlestick ya. Nah, ketika koreksi di sini, sebenarnya posisi yang bagus masuk itu ketika break high hammer terbalik ini. Nah, ini konfirmasinya. Konfirmasi masuknya. Nah, terus biasanya itu sahamnya akan naik. Naik, terus sekarang lagi koreksi lagi, Bu. Nah, konfirmasinya ini kan muncul pola yang hampir sama. Nah, polanya di sini sama di sini hampir sama. Biasanya ini disebut inverted hammer. Nah, konfirmasinya ketika break high 570. Jadi high-nya 565, konfirmasinya itu di 570. Nah, naiknya apakah bisa sebanyak ini? Belum tentu, bisa aja naiknya cuma 1 hari atau bisa aja lebih banyak. Nah, itu harus kita pakai trading stop. Jadi yang seperti saya sampaikan, trading stopnya itu di 1 titik ketika contohnya seperti ini kan trading stop loss-nya di sini. Nah, stop loss-nya dinaikkan ketika market tutup, naikkan ke sini. Jadi 1 titik di bawah harga terendah hari kemarin gitu. Jadi itu kita salah satu cara let profits run. Oke. Jadi perlu konfirmasi juga gitu. Yang satu lagi saham ADCP. ADCP ya. Oke, jadi dari saham ADCP ini dari IPO masih turun ya. Masih turun, enggak ARB tapi belum ada konfirmasi, maksudnya belum ada candlestick yang pantulan lah. Jadi biasanya saya IPO itu kalau misalnya lagi turun ini saya belum masuk dulu. Jadi saya tetap nunggu dari ada candlestick pantulan. Apalagi kalau baru IPO kan itu maksudnya bandarnya masih fresh ya, market maker-nya masih fresh. Jadi kita harus lihat juga harus ada konfirmasi dulu lah.
kalau belum ada konfirmasi lebih baik nunggu dulu gitu. Baik. Baik, Jadi Belvin. ya, jadi mengapa saya sekarang bilang saham-saham IPO itu kan sekarang EIPO ya. Iya. Jadi harus diperhatikan juga kalau misalnya saya perhatikan dari beberapa IPO yang udah, kalau yang diberikan ke market banyak itu memang kebanyakan itu terjadi koreksi karena barang yang banyak itu tidak di satu tangan ya kita bilangnya. Jadi banyak tangan ketika terjadi penurunan atau apa itu panik selling. Jadi sahamnya jadi susah naik kan. Nah, kalau misalnya yang di bawah 7 juta, di bawah 8 juta ataupun 3 juta itu kan barang yang di market sedikit. Tentunya itu lebih gampang lah itu untuk auto reject gitu. Jadi komposisinya sekarang harus diperhatikan baik-baik. Iya. Baik, terima kasih Belvin. Tadi untuk 2 saham, Belvin saham berikutnya ini jangan yang baru IPO ya. Jadi saya pilihin Ya. saham yang agak ini aja ya, yang di tengah-tengah ya, sahabat Mirai Aset. PTBA, Belvin boleh? Oke, kita ini cuman analisis ya. Ya. Kemarin saya juga sempat masuk di PTBA, cuman keluarnya terlalu cepat ya. Saya masuknya kemarin kan resistennya bisa kita lihat di sini. Oke, dan di sini break resisten. Saya masuknya di sini. Nah, perlu diperhatikan saham yang biasanya break resisten itu ada kemungkinan yang sangat besar itu bisa naik banyak. Nah, ini keesokan harinya itu kan naik 5,3%, lumayan untuk sampai TBA ya. Nah, di hari terakhir ini udah terlihat ada koreksi. Nah, ini kalau misalnya kita nge-swing, selama masih uptrend kan masih nge-hold ya. Tapi kalau kita trading harian, ketika misalnya nanti hari Selasa buka, dia lebih rendah dari harga low-nya ini. Harga low-nya kan di 3.130. Nah, dia udah sentuh tuh 3.120. Berarti untuk kedepannya itu masih ada koreksi turun. Jadi perlu diperhatikan di sana gitu. Baik, terima kasih Belvin. Satu lagi Belvin, ini yang cukup banyak masuk terakhir ini adalah BRMS. Oke. Untuk saham BRMS ini kita bisa lihat yang saya sampaikan tadi kan ada moving average 60 ya, Bu ya. Ya. Nah, ini yang warna hijau ini moving average 60. Ketika saham candlestick-nya itu di atas MA60 berarti sahamnya lagi uptrend lah secara gamblangnya itu, secara mudahnya. Nah, ini ketika ini kita bisa lihat kemarin ada terjadi kenaikan cukup banyak 16%. Nah, jadi ada yang tanya kalau biasanya gini kalau mau masuk itu kapan? Ya kan? Kalau masuk kalau udah naik banyak begini tunggu dia bisa break high 194 ini harga tertinggi hariannya. Cuman resikonya itu sudah sangat besar karena ini candlestick-nya kenaikannya banyak. Sedikit, maksudnya kita lihat kenaikannya bukan sedikit, ini banyak, sekitar 16%. Kalau misalnya kita masuk di 195, stop loss-nya kan biasanya 1 tick di bawahnya ini. Itu jaraknya udah terlalu jauh. Jadi ini udah terlalu volatile gitu. Nah, kita lebih baik tunggu esoknya itu misalnya kalau dia koreksi, kita tunggu dulu sampai ada misalnya candlestick seperti ini. Candlestick pantulan-pantulan seperti itu gitu. Jadi kita pantau aja dulu. Kalau mau memaksakan, wah ini bagus banget, saya pengen masuk nih ya. Ya, kita tunggu break high aja di 195 gitu. Jadi biasanya di sana kalau dia bisa break high berarti tekanan power buying-nya itu kuat gitu. Oke, baik. Terima kasih, Belvin. Aduh, ini ada yang bilang moderator yang nanya, aduh mohon maaf ya, saya nggak punya barang, sahabat Mirai Aset, jadi saya nggak punya kepentingan di sini. Sahabat Mirai Aset boleh ngelihat di atas. Jadi mungkin satu lagi boleh nggak, Belvin? Ini sebenarnya banyak banget ditanyain dari Boleh, tadi, jadi sengaja buat terakhir. Boleh nih, jadi satu saham terakhir, Belvin, Bebas. itu yang banyak banget ditanyain, saya nggak tahu kenapa, karena saya juga nggak ngikutin, coba boleh nggak, FPNI? Oke. Untuk saham FPNI ini kita juga bisa lihat bahwasannya trennya masih uptrend. Karena di atas MA60 ya. Nah, jadi ini kemarin ada koreksi sekitar 2%. Nah, untuk FPNI ini kita harus tunggu lagi untuk hari Selasa itu pembentukan candlestick-nya itu bagaimana.
Nah, kalau mau masuk, ya biasanya saham kalau naik kan tidak melulu ada candlestick pantulan itu langsung, maksudnya tidak menunggu ada candlestick pantulan itu langsung naik kan. Nah, kalau memang besok hari Selasa dia bisa melewati harga tertinggi kemarin itu di 480, misalnya di 482, itu udah konfirmasi untuk harga sahamnya ada ke potensi naik lebih tinggi lagi. Jadi kalau untuk teman-teman atau rekan-rekan trader yang mau trading harian ya, nah salah satu kuncinya itu kita lihat harga tertinggi hari sebelumnya. Nah kalau ketika kita udah lihat, itu jadi patokan. Misalnya hari ini dia bisa lebih tinggi lagi dari harga, misalnya hari sebelumnya di 480, hari ini udah 482 udah kena. Nah biasanya saya ambil posisi di sana. Nah, stop loss-nya tetap harus disesuaikan misalnya 3% sampai 5% dan lihat bid offer-nya juga gitu. Soalnya kalau saham itu naik tidak melulu harus ada candlestick pantulan gitu. Oke, baik. Terima kasih Belvin dan terima kasih juga untuk sahabat Mirai Asset yang masukin pertanyaan. Mohon maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kalau nggak semuanya bisa dijawab ya sahabat Mirai Asset. Jadi mohon dimaklumi waktunya hanya sampai jam 3. Jadi penting untuk dicatat bahwa semua tadi informasi yang disampaikan itu terkait dengan saham sahabat Mirai Asset ini adalah sifatnya informasi saja, edukasi saja dan bukan rekomendasi. Keputusan akhir untuk jual dan beli itu ada di tangan sahabat Mirai Asset semua. Jadi pastikan untuk selalu menghitung resikonya, melakukan analisanya sebaik-baiknya. Seperti itu ya, sahabat Mirai Asset. Jadi untuk akhir saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Belvin dan juga untuk sama-sama Bu. Iya, terima kasih banyak Belvin. Mungkin boleh satu terakhir Belvin, kalau misalnya Belvin boleh merangkum nih ya semua kegiatan kita selama 2 jam ini. Dari perjalanan Belvin sebelumnya tadi dengan modal 12 juta sampai miliaran, kalau boleh dirangkum dalam satu kata yang bisa Belvin rangkum tuh, satu kata itu apa sih yang mewakili perjalanan Belvin? Satu kata aja. Ya, 1 kata, 2 kata boleh deh. Apa ya? 3 kata lah. Iya, boleh. Ya pokoknya di hati itu harus to the moon lah, to the moon. Jadi tetap ada vibe optimisnya ya. Tapi optimis itu juga tidak membabi buta ya, harus ada banyak research-nya, harus banyak pengalamannya juga gitu. Jadi hatinya tetap harus to the moon, atau satu kata boleh profit. Yes. Baik. Terima kasih Belvin untuk materinya dan juga semua pertanyaannya. Akhir kata, salam profit, koper-koper untuk rekan-rekan sahabat Mirai semua dan tentunya Bu Marta juga gitu. Baik, terima kasih Belvin, terima kasih juga Chandra, dan untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke Michael. Silakan Michael dan Glenda. Baik, terima kasih Ko Belvin, Bu Marta, Mas Chandra. Luar biasa. Nanti saya main ke Medan. Boleh. Nanti kita ketemu ya. Oke, siap. Saya ingin mengingatkan sahabat Mirai Asset, terima kasih buat yang udah join hari Minggu di long weekend jam 1 siang sampai jam 3 gitu ya. Udah luar biasa. Nanti kalau misalnya kalian masih butuh pembelajaran lagi, tenang aja. Minggu depan masih ada HOTS Mentorship bareng sama Pak Yudi Chen, Iban Mubarak, Ilham Muslim, dan juga buat teman-teman kalau misalnya nih, saya butuh nih untuk ketemu human touch gitu ya, orangnya pengennya ketemu orang gitu. Itu mah ada di cabang-cabang seluruh galeri investasi di Mirai Asset di Indonesia. Kamu bisa langsung datang, daftar di sana, dibantu sama investment spesialis, cek jadwalnya di hotstock.id/hcs7oi dan juga di Instagram Mirai Asset Sekuritas_ID. Kompetisi trading masih dibuka, masih bisa daftar, biar bareng sama Ko Belvin daftar juga, biar bisa cuan koper-koper kita semuanya ya. Ya. Oke. Salam Pampeda. Pampeda semuanya, siap? Oke. Terima kasih semuanya. Glenda, ada yang mau disampaikan lagi? Tentunya sekali lagi disclaimer on ya sahabat Mirai Asset, semua yang dibahas hari ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Mudah-mudahan apa yang tadi Ko Belvin dan juga Bu Marta, Mas Chandra bahas itu bisa menjadi motivasi tentunya buat sahabat Mirai Asset ya, supaya semakin mantap lagi analisisnya dan tentunya tradingnya bisa cuan seperti Ko Belvin. Akhir kata terima kasih banyak buat Ko Belvin, Bu Marta, dan Mas Chandra atas materinya.
Semoga Ya. bisa ketularan cuan kita ya. Ya, Amin. HKGLND. Wah, Nah, itu yang paling netral. Ya, paling netral ya. GLND to the moon ya. GLND to the moon. Ko Belvin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat Terima siang. kasih semua. Terima Selamat siang. kasih. Bang Bye-bye. Cuan koper-koper semuanya. Bu Linda semuanya. Terima Sahabat Mirai kasih paling semuanya. utama. Salam Cuan koper-koper. Thank you. How don't you know